Hong membawa aura yang jauh mengejutkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya disertai dengan tekanan nyata yang membuat udara keluar dari seluruh bangunan. Setiap orang yang hadir dapat merasakan beban aura yang menindas ini dan semua anggota keluarga Yun hadir, dari para penatua hingga para murid muda, setiap orang dari mereka tertegun dalam keheningan. Bahkan mulut Yun Xiao menganga terbuka, dan dia memandang Yun Qinghong dengan tatapan yang hampir tidak bisa menahan rasa tidak percayanya. Ayah yang dia kenal adalah pria yang sopan dan damai, dan pada sebagian besar hari dia tidak banyak bicara, juga dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, sampai-sampai dia jarang meninggalkan halamannya sendiri. Dia tampaknya telah mencapai suatu keadaan di mana dia terlepas dari semua urusan duniawi. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa ayahnya sendiri, menghadapi Duke Huiye yang disegani, akan mengucapkan kata-kata yang kuat dan keras seperti itu. Dan kata-kata ini bahkan membawa kekuatan tirani seperti itu. Duke Huiye bahkan tidak akan pernah bermimpi bahwa Yun Qinghong akan memberikan kecaman yang begitu marah. Yun Qinghong jelas-jelas cacat, tetapi menghadapi tatapannya saat ini, bahkan dia sebagai duke, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dan dia, sebagai adipati terhormat, kapankah pernah diceramahi begitu keras di mata publik? Dia menunjuk jari ke Yun Qinghong dan dengan suara yang sedikit gemetar, Yun Qinghong, kamu. Bagaimana kurang ajar? Suara Yun Qinghong tenggelam satu oktav lebih lanjut saat dia langsung memotong kata-kata Duke Huiye, 3 kata, Yun Qinghong, apakah mereka untuk Anda katakan? Saya, Yun Qinghong, membuat nama untuk diri saya sendiri di kota kerajaan iblis pada usia 14. Pada saat itu, ayah rajamu belum lahir. Dan bahkan kaisar setan kecil akan memanggilku sebagai saudara. Kamu pikir kamu ini siapa, sampai berani menyebut nama patriark ini begitu saja? Tidak memedulikan seniornya, menunjukkan kurangnya kesopanan, menjadi sangat kurang berkembang biak dan diisi dengan kesombongan bodoh. Untuk melengkapi semua ini, Anda memiliki pendapat yang berlebihan tentang diri Anda sehingga bahkan ketika Anda telah melemparkan wajah ayah kerajaan Anda ke seluruh tanah, Anda bahkan tidak mengetahuinya. Seluruh keluarga kerajaan iblis-iblis benar-benar telah dipermalukan karena Anda. Anak yang inferior, bahkan patriark ini bahkan tidak bisa diganggu untuk mengoreksi Anda. Huff. Petik 2. Kamu, seluruh tubuh Duke Huiye bergetar. Matanya menjadi gelap, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia, Duke Huiye, setelah tiba di kepemilikan keluarga Yun, telah disambut dengan hormat oleh Penatua Agung sendiri, dan tatapan yang diarahkan ke arahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Ketika dia berbicara, semua orang menggemakan kata-katanya dan tidak ada yang berani salah. Benar-benar tontonan yang mengesankan. Adapun patriark ini, Yun Qinghong, lumpuh, dia bahkan tidak berkenan untuk memberinya pandangan sekilas, dia saat ini dimarahi secara menyedihkan oleh orang cacat ini untuk dilihat seluruh dunia. Dan setiap teguran tidak mungkin baginya untuk membantah. Adegan saat ini telah diselimuti keheningan dan telinga semua orang masih berdengung dengan suara Yun Qinghong memarahi Duke Huiye. Kata-katanya telah menyebabkan beberapa senior mengingat ingatan mereka tentang Yun Qinghong. Dia adalah putra Raja Iblis, dan bakat bawaannya bahkan lebih tinggi daripada Raja Iblis pada usia yang sama. Di antara semua generasinya, termasuk Illusory Demon Royal Family, tidak ada yang sederajat dengannya. Pada usia 14 tahun, dia telah menyebabkan gelombang kejut di seluruh kota Kekaisaran Iblis dan semua senior tahu fakta ini secara intim. Dan fakta bahwa ia dan Kaisar Setan Kecil saling memanggil satu sama lain juga merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Pada saat itu, tidak ada yang akan meragukan bahwa Yun Qinghong akan menggantikan Yun Changhai sebagai Raja Iblis kedua. Setelah keheningan yang berlangsung lebih dari 20 tahun, orang-orang hampir lupa seperti apa sosok Yun Qinghong dulu. Tapi melumpuhkannya yang tiba-tiba tidak bisa menghapus kejayaan masa lalunya. Dan gelarnya sebagai raja termuda yang pernah ada dalam sejarah dunia setan ilusi adalah sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Kemegahannya begitu menyilaukan sehingga praktis membakar mata dan sampai hari ini, tidak ada yang melampaui itu. Ketika Yun Qinghong pada usia yang sama dengan Duke Huiye, prestasinya adalah sesuatu yang bahkan Duke Huiye tidak punya hak untuk membahas. Setelah ingatan ini tersentak kembali ke kehidupan, para senior ini segera merasa bahwa kekasaran yang dilakukan Duke Huiye menunjukkan kepada Yun Qinghong terlalu konyol. Patriark, ini benar-benar patriark kita. Seorang penatua berdiri dengan semangat. Apakah patriark? Apakah dia akan kembali? Kegembiraannya tidak diizinkan untuk berlanjut ketika orang yang duduk di sampingnya menahannya dan menyeretnya kembali ke tempat duduknya. Orang lain, yang menunjukkan ekspresi serius, menggelengkan kepalanya berat. Ekspresi penatua yang bersemangat tiba-tiba mengencang dan dia dengan cepat menahan kegembiraannya saat dia duduk. Di antara para penatua inti dan penatua normal, sebagian besar dari mereka memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan emosi yang mencengangkan di wajah mereka, tetapi mereka dengan cepat menahan ekspresi mereka. Dan di tengah-tengah lingkungan parau dan gaduh, tidak ada yang memperhatikan titik khusus ini. Tapi Yun Ce kebetulan menghadap ke arah di mana para tetua duduk dan dia mencatat perubahan sementara dalam ekspresi di antara mereka yang duduk di sana. Pandangannya menjadi terkonsentrasi dan keheranan yang dalam muncul di kedalaman matanya. Mungkinkah? Setelah Yun Qinghong menyelesaikan teguran kerasnya, dia mendengus dingin, dan tidak lagi memperhatikan Duke Huiye. Dengan alis yang cekung, dia melihat ke arah Yun Xinyu, yang memiliki ekspresi mendung dan tidak pasti di wajahnya. Dia berkata, Yun Xinyu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Majulah segera dan persiapkan diri Anda untuk menerima pencarian jiwa mendalam yang sangat besar. Petik 2. Ledakan tiba-tiba Yun Qinghong benar-benar mengejutkan Yun Waitian. Begitu dia mendengar kata-kata Yun Qinghong, matanya menyipit dan dia dengan cepat berkata, Yun Qinghong, kamu. Jangan berlebihan. Berlebihan. Bagaimana saya akan berlebihan? Jawab Yun Qinghong dengan suara tenang.
Yun Waitian dengan nada yang keras dan keras kepala, kami sudah mengklarifikasi sebelum itu bahwa Xinyu pasti tidak akan diizinkan untuk menyerahkan diri ke pencarian pegangan jiwa yang mendalam, atau keluarga Yun kita akan menjadi bahan tertawaan dari seluruh alam iblis ilusi. Apakah Anda, demi melindungi putra baptis Anda, bahkan rela mengabaikan kesucian kehormatan klan kami? Petik 2. Tatapan Yun Qinghong tenang dan tenang. Ditahan langsung di bawah tatapan itu, Yun Waitian tiba-tiba merasa seperti sulit bernapas. Dia samar-samar mulai merasakan bahwa Yun Qinghong sebelumnya, patriark keluarga Yun sebelumnya, setelah hibernasi yang panjang selama 22 tahun, akhirnya kembali. Jika kita hanya pergi dengan kata-kata orang luar, memang tidak ada alasan nyata bagi kita untuk membuat Xinyu melakukan pencarian jiwa mendalam. Suara Yun Qinghong tiba-tiba menjadi lebih serius saat dia melanjutkan, tapi sekarang, ini adalah perintah patriark ini. Apakah sudah sampai seperti ini? Bahwa aku, sebagai kepala klan ini, bahkan tidak bisa memerintahkan junior di keluarga untuk melakukan hal yang begitu sederhana. Tenggorokan Yun Waitian dengan keras berkontraksi saat dia terdiam. Yun Xinyu, datanglah ke atas panggung untuk menerima pencarian jiwa yang sangat mendalam sekarang. Ini adalah perintah. Perintah Yun Qinghong. Tangan Yun Xinyu mulai sok, dahinya dipenuhi dengan keringat dingin. Dia melemparkan tatapan memohon pada Duke Huiye, tetapi dia malah menemukan bahwa ekspresi Duke Huiye juga sangat buruk. Meskipun dia melihat Xinyu menangis minta tolong, dia tidak bisa memaksakan kata-kata keluar dari mulutnya. Kritik sengit dan kejam Yun Qinghong telah mencekiknya sampai pada titik di mana dia merasa seperti dia akan meledak. Hahaha, ini menyedihkan, itu terlalu menyedihkan. Yun Qinghong, apakah Anda benar-benar masih berpikir bahwa Anda adalah Yun Qinghong tua? Saat ini, kamu yang sebenarnya hanyalah orang cacat. Helian Peng sekali lagi mengeluarkan jeritan nyaring dan mengejeknya. Bahkan jika saya cacat, saya masih patriark keluarga Yun. Yun Family Patriark, hehe. Tawa mengejek Helian Peng muncul sekali lagi, bukti apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan bahwa Anda adalah patriark keluarga Yun? Apa hak Anda untuk menyebut diri Anda patriark keluarga Yun? Bahkan orang luar seperti saya tahu bahwa satu-satunya simbol yang membuktikan status patriark keluarga Yun adalah patriark Scratch yang telah diturunkan sejak zaman leluhur Anda. Hanya jika Anda memiliki patriark Scratch, Anda dapat menjadi patriark keluarga Yun. Seperti halnya, dalam ilusori Demon Royal Family, hanya orang yang memegang segel Kaisar Setan adalah Kaisar Setan yang sebenarnya. Yun Qinghong, karena Anda menyebut diri Anda seorang patriark, maka Anda harus memiliki patriark Scratch. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, karena dia tidak memiliki segel Kaisar Setan kecil tidak berani menganggap gelar Kaisar Setan dan Ratu Setan kecil hanya bisa disebut gelar itu. Bahkan Little Demon Emperor dan Empress melakukannya dengan cara seperti itu. Jadi Yun Qinghong, jika Anda tidak memiliki Patriarch Scratch, hak apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda Patriark keluarga Yun? Dan apa hakmu untuk memerintahkan klanmu? Petik 2. 100 tahun yang lalu, ketika Raja Iblis Yun Changhai pergi dan tidak pernah kembali, Kres Patriark keluarga Yun menghilang bersama dengannya. Dan hanya setelah peristiwa ini Yun Qinghong menggantikannya sebagai Patriark. Patriark Scratch, keluarga Yun telah hilang selama 100 tahun, ini adalah sesuatu yang diketahui setiap orang di kota kerajaan iblis. Karena Patriark Scratch ini dapat dikatakan sebagai artefak yang paling penting bagi keluarga Yun, dan di dalamnya terdapat bentuk paling asli dari seni Cloud Purple, bahkan memegang jejak kekuatan dan jejak jiwa setiap orang yang pernah memegang gelar Patriark. Setelah hilang, tidak mungkin untuk menggandakan atau menggantinya. Setelah Yun Qinghong akhirnya muncul dari kesunyiannya selama 22 tahun untuk sekali lagi menyatakan statusnya sebagai Patriark, Helian Peng dengan sengaja memilih untuk menyebutkan Patriark Scratch yang telah hilang selama 100 tahun. Itu benar-benar serangan berbahaya terhadap titik lemah Yun Qinghong. Tapi Yun Qinghong tidak sedikit pun bingung, sudut matanya miring dan dia dengan dingin tertawa, Helian Peng, kamu agak memperhatikan urusan keluarga Yun hari ini, terutama Yun Xinyu dari keluarga Yun kita. Anda telah cukup protektif terhadap dia. Tapi karena Anda ingin melihat kres keluarga Patriot Yun saya, biarkan saya memenuhi keinginan Anda. Petik 2. Saat suara Yun Qinghong jatuh, lengan yang selalu ditekan di sandaran kursi roda terus naik dan di dalam telapak tangannya, tablet batu giok ungu, yang cocok dengan baik ke lekuk telapak tangannya, merilis cahaya ungu yang jelas. Setelah tablet giok berwarna ungu ini muncul, setiap murid Yun Family yang hadir dengan jelas merasakan Purple Cloud Art di dalam tubuh mereka mulai berdenyut tanpa disadari. Bahkan darah di dalam tubuh mereka mulai bergerak gelisah. Semua anggota keluarga Yun sekarang yang berusia lebih dari 100 tahun mulai berdiri satu demi satu. Bahkan tiga tetua Yun Jiang, Yun He dan Yun Si berdiri sebagai satu, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat tersentuh dan heran pada saat yang sama. Itu adalah Patriarch Scratch. Itu adalah puncak keluarga Yun kita. Grand Elder Yun Si langsung mengatakan kata-kata ini. Seorang penatua agung benar-benar kehilangan kendali emosinya, jadi orang bisa membayangkan betapa gelisahnya dia. The Patriarch Scratch. Itu tidak mungkin. Bukankah Kres Patriarch kehilangan 100 tahun yang lalu? Tapi, aura ini. Kita tidak bisa salah. Ini tanpa keraguan Patriarch Scratch. Sudah pasti tidak mungkin ada satu lagi di dunia ini. Petik 2. Surga telah mengasihani kita, Kres Patriark keluarga Yun kita. Akhirnya kembali ke kita. Generasi muda tidak benar-benar memahami pentingnya konsep di balik Patriarch Scratch. Tapi untuk semua senior yang lebih tua dari 100 tahun, itu adalah satu hal di keluarga Yun yang tidak bisa dibandingkan dengan artefak suci yang dihargai di atas segalanya. Dan untuk Kres Patriark untuk melihat cahaya hari sekali lagi, dan di tangan Yun Qinghong tidak kurang, senior keluarga Yun ini dipindahkan ke titik di mana mereka berada di samping mereka saat air mata mulai mengalir dari beberapa mata mereka.
Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah orang di samping Yun Qinghong, Mu Yurou. Tetapi meskipun dia sangat ingin tahu jawabannya, dia tidak bertanya. Karena sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Qinghong, dari mana Kres Patriark itu muncul? Atau mungkinkah itu, dalam 100 tahun yang telah berlalu, Patriark Kres sebenarnya tidak pernah hilang selama ini? Tanya Yun Jiang saat dia berdiri, janggut putihnya bergetar dengan setiap kata yang dia katakan. Yun Qinghong dengan tenang menjawab, The Patriarch Crest adalah artefak suci Yun Fami kami, saya pasti tidak akan berani menyembunyikan atau menggertak mengenai masalah apakah itu telah hilang atau tidak. Memang telah hilang 100 tahun yang lalu, tetapi karena trik nasib, itu telah ditemukan sekali lagi. Dan bagaimana kembali, ini adalah masalah internal untuk keluarga Yun kami saja. Karena ada begitu banyak orang luar yang hadir hari ini, lebih baik jika kita menunda diskusi ini di kemudian hari. Petik 2. Ketiga tetua mengangguk serentak dan tidak melanjutkan masalah ini. Kembalinya Patriarch Crest ini adalah hal yang paling diberkati yang pernah terjadi pada keluarga Yun dalam 100 tahun ini. Dibandingkan dengan itu, masalah bagaimana itu pulih benar-benar sekunder. Helian Peng, Yun Qinghong dengan sengaja memamerkan Patriarch Crest ke arah Helian Peng, apakah saya sekarang diizinkan untuk menyebut diri saya Patriarch keluarga Yun? Helian Peng menggertakkan giginya dan wajahnya bahkan berubah lebih hijau. Dia tidak pernah berpikir bahwa puncak leluhur, yang jelas telah hilang 100 tahun yang lalu, akan sekali lagi melihat cahaya hari, dan di tangan Yun Qinghong tidak kurang. Dan bahkan jika dia bukan anggota keluarga Yun, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah artikel asli dalam sekejap, dengan sama sekali tidak ada pelanggaran yang terlibat. Ini terlalu aneh kejadiannya. Peristiwa yang terjadi hari ini, paruh pertama perayaan semua berjalan sesuai dengan harapan, tetapi setelah itu, situasinya telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang telah diatur. Yun Xinyu, segera masuk ke Secret Cloud Arena dan persiapkan dirimu untuk menerima penelusuran jiwa yang sangat mendalam. Ini pesanan. Jika Anda benar-benar tidak bersalah seperti yang Anda klaim, lalu mengapa Anda harus takut dengan pencarian jiwa mendalam? Jika Anda terus menunjukkan tanda-tanda keraguan, maka itu hanya bisa menjadi produk dari pikiran bersalah Anda. Yun Qinghong menyatakan dengan kasar. Bab 522 Pencarian Jiwa yang Sangat Mendalam. Yun Xinyu mengepalkan kedua tangannya lebih erat dan lebih erat, ke titik di mana sepertinya dia akan mematahkan tulang-tulang di tangannya, dan keringat di dahinya mulai mengalir di wajahnya dengan keran kecil. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara penuh kemauan, Patriark. Bukannya aku tidak berani, itu karena aku tidak bisa menerima ini. Aku, Yun Xinyu, selalu setia dan tulus. Atas dasar apa aku harus tunduk pada penelusuran jiwa mendalam yang sangat besar di depan umum hanya karena orang luar meluncurkan tuduhan yang tidak berdasar terhadapku? Apakah itu karena dia adalah putra baptis Patriark? Jika pencarian jiwa mendalam yang terbukti membuktikan ketidakbersalahan saya, akankah masalah ini disapu di bawah permadani setelah itu, dan putra angkat Anda ini, akankah ia dilepaskan dengan tamparan di pergelangan tangan? Apakah itu yang akan terjadi? Saya tidak bisa menerima ini. Patriark, jika Anda bersikap seperti ini, Anda hanya akan mengecilkan seluruh klan kami. Saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Petik 2. Kamu tidak bisa menerimanya. Yun Qinghong tertawa tanpa humor, karena ini masalahnya, Patriark ini akan membuatnya sehingga kamu bisa menerimanya. Chair. Ayah baptis. Jawab Yun Ce. Yun Qinghong menyatakan dengan sungguh-sungguh, soal Yun Xinyu harus menjalani pencarian penanganan jiwa mendalam sepenuhnya karena Anda. Setelah pencarian jiwa mendalam telah dilakukan, jika dia benar-benar terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Xiaoer dan nomor 7 di bawah surga, maka Anda memang telah membantu keluarga Yun kami menghadapi ancaman hantu, dan itu akan benar-benar hebat pantas yang telah Anda peroleh. Dan pada saat itu Dewan Penatua secara alami akan menghargai Anda dengan sangat, dan Anda akan mendapatkan persetujuan dari seluruh keluarga Yun. Namun, jika Yun Xinyu benar-benar tidak bersalah, maka Anda akan menuduh salah satu murid keluarga Yun kami. Bahkan jika kamu adalah anak baptisku, aku tidak akan membiarkanmu dengan enteng. Pada saat itu, Anda harus mematahkan semua meridian di tubuh Anda dalam penebusan dosa sebelum semua yang hadir di sini. Apakah Anda berani memberi saya janji itu? Jika Anda tidak berani, maka pencarian jiwa pendalam yang sangat besar ini juga tidak perlu terjadi. Untuk mematahkan semua meridiannya, kesimpulan yang sangat kejam ini menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Awalnya, banyak anggota keluarga Yun merasa bahwa ledakan tiba-tiba Yun Qinghong adalah untuk melindungi Yun Ce, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan tidak ada satupun yang masih menyimpan gagasan itu dalam pikiran mereka, mereka bahkan merasa bahwa Yun Qinghong sangat kejam dengan putra baptisnya. Meskipun Yun Qinghong hampir memiliki kepercayaan 100% pada Yun Ce, dia masih meninggalkan jalan keluar untuk Yun Ce. Untuk mematahkan semua meridian seseorang, di mata setiap praktisi yang mendalam, bahkan jika itu adalah seorang raja, itu masih akan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Tapi, dia dan Mu Yurou membuat meridian mereka lumpuh selama lebih dari 20 tahun dan Yun Ce bisa mengembalikan mereka ke kesehatan penuh dalam hitungan 2 bulan. Bahkan jika dia akhirnya harus menghancurkan semua meridiannya nanti, itu tidak perlu banyak upaya baginya untuk membuat pemulihan penuh. Iya, Yun Ce menganggukkan kepalanya tanpa ragu sama sekali dan dia menyatakan dengan suara keras, jika Yun Xinyu terbukti tidak bersalah di bawah pemeriksaan pencarian jiwa mendalam yang sangat besar, aku akan, sebelum semua yang hadir, hancurkan semua meridian di tubuhku. Jika aku menunjukkan tanda-tanda pengingkaran, siapapun yang hadir dapat mengambil tindakan terhadapku, dan aku tidak akan melawan. Petik 2. Yun Qinghong perlahan menganggukkan kepalanya, Yun Xinyu, sekarang apakah Anda masih memiliki hal lain untuk dikatakan?
Sekarang situasinya telah berkembang ke tahap seperti itu, dan Yun Qinghong telah berbicara panjang lebar, jika Yun Xinyu terus melawan, maka itu akan benar-benar tampak tidak normal. Dada Yun Xinyu goncang keras dan kedua kakinya mulai bergetar sedikit. Dia menggertakkan giginya saat dia mengambil satu langkah menuju arena, tetapi dia tidak bisa mengambil langkah kedua. Karena dari semua yang hadir, dia yang paling jelas tentang apa hasil dari pencarian jiwa mendalam. Huff. Ekspresi Yun Qinghong berubah menjadi kemarahan dan dia berkata dengan suara yang dalam, penegakan penatua, dalam situasi di mana tidak ada tindakan merugikan yang harus diambil terhadap keluarga Yun, bagaimana seharusnya seseorang, yang bertekad untuk pergi menentang perintah patriark, ditangani. Penatua penegak terkejut, tetapi dia buru-buru menjawab, melaporkan kepada patriark, jika seseorang menentang perintah yang diberikan oleh patriark. Hukuman ringan akan dikurung paksa, dan hukuman berat. Hukuman berat akan untuk membersihkan tubuh orang itu dari seni yang mendalam dan mengeluarkannya dari keluarga. Petik 2. Yun Xinyu, apakah Anda ingin menjadi lumpuh dan kemudian dikeluarkan dari keluarga? Atau apakah Anda ingin memasuki Secret Cloud Arena dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Jika Anda dapat menunjukkan keraguan bahkan ketika diminta untuk membuat keputusan sesederhana itu hanya membuktikan bahwa semua yang dikatakan Yun Ce bukanlah kebohongan. Petik 2. Yun Xinyu masih tidak bergerak. Pada saat ini, seluruh rohnya berada di ambang kehancuran, dan di tengah kekacauan dan ketakutan yang mendominasi pikirannya, dia hampir tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yun Qinghong. Karena kamu masih menolak untuk memasuki Secret Cloud Arena, maka aku hanya bisa mendapatkan seseorang untuk membantumu di atas panggung. Yun Qinghong menghadapi ketiga penatua dan dia berkata dengan tatapan penuh hormat, "Tiga penatua agung kami, saya menyesal bahwa masalah saat ini akan membutuhkan bantuan Anda. Karena hanya jika ketiga penatua agung bertindak secara pribadi, semua orang yang hadir akan puas." Petik 2. Yun Jiang, Yun Si dan Yun He adalah semua orang yang sudah mengalami semuanya di bawah matahari. Jadi kondisi Yun Xinyu saat ini sudah jelas memberi petunjuk kepada mereka tentang apa yang terjadi. Setelah Yun Qinghong selesai berbicara, Grand Elder Yun Si naik ke udara dan dia langsung muncul di ruang di atas Yun Xinyu. Sebelum Yun Xinyu bahkan bisa merespon, energi yang dalam yang tak terbatas seperti laut telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa membuat sedikit pun perlawanan sebelum semuanya menjadi gelap di depan matanya, karena kesadarannya benar-benar terkubur. Bahkan tubuhnya muncul dalam Secret Cloud Arena dalam posisi berlutut. Energi mendalam Grand Elder itu begitu tebal dan kuat sehingga sebelum ada yang bisa melihat apa yang terjadi, Yun Xinyu sudah muncul di tengah-tengah arena Cloud Suci. Seluruh tubuhnya membeku dan matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya benar-benar tidak fokus, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dengan cepat, Grand Elder Yun Si muncul kembali di kursinya. Dia dengan datar berkata, kesadarannya telah mengalami pencarian jiwa mendalam yang sangat besar, ini akan bertahan selama 15 menit ke depan. Apapun yang ingin ditanyakan oleh Patriark, silakan bertanya padanya. Petik 2. Ketika dia dipaksa untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana putranya, biji matanya, dipaksa untuk berlutut seperti penjahat bagi semua orang untuk melihat, dan ketika dia melihat bagaimana tindakan dan kata-kata dari para tetua menunjukkan dengan jelas bahwa mereka berada di sisi Yun Qinghong, seluruh tubuh Yun Waitian bergetar dan dia meraung dengan marah, bagus. Bagus. Silakan dan bertanya, silakan dan bertanya. Kepolosan anak saya tidak takut akan tuduhan palsu. Yun Qinghong, ingat kata-kata Anda sebelumnya. Jika anakku tidak bersalah, maka Yun Ce ini harus menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Dan penghinaan hari ini, aku pasti tidak akan melupakannya. Tolong tetap tenang, Penatua Agung. Saat ini, apakah kita tidak akan membuktikan tidak bersalahnya putramu? Anda malah harus lebih tenang. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya ke arah Yun Ce, Cir, dorong aku ke atas, aku ingin mendengar dengan jelas setiap kata yang akan dia katakan. Petik 2. Iya nih, jawab Yun Ce, lalu melompat dari panggung. Setelah itu, dia membawa kursi roda Yun Qinghong dan kembali ke Secret Cloud Arena, mendarat tepat di depan Yun Xinyu. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Di belakang Adipati Huiye, Yang Mulia Batu Naga berbisik kepadanya dengan suara paling lembut. Wajah Duke Huiye sama sulitnya seperti air, jari-jarinya membentang seperti kipas dan jari telunjuknya membuat kait kecil saat melakukan gerakan yang tidak jelas. Penatua hebat, Yu Bai, silakan mundur. Dan berbagai penatua, maukah Anda mengawasi penatua hebat? Jangan izinkan dia untuk secara pribadi memasuki arena Cloud Suci. Adapun Duke Huiye, silakan lakukan apapun yang Anda sukai. Yun Qinghong berkata dengan suara mantap saat dia melihat Yun Xinyu. Huff, Duke Huiye mendengus pelan, tapi dia tidak meninggalkan Secret Cloud Arena. Sebaliknya, dia mengarahkan kedua matanya ke punggung Yun Qinghong seolah-olah dia bisa menembusnya dengan tatapannya. Mu Yubai dan Yun Waitian mematuhi kata-kata itu dan meninggalkan arena Cloud Suci. Tapi Yun Waitian berkata dengan suara geram, aku tidak butuh orang untuk menjagaku. Anak saya pasti tidak bersalah. Yun Qinghong, saya akan pastikan Anda menyesali ini. Hehe, Yun Qinghong tertawa datar, Yun Waitian, jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu adalah ayahnya, kamu mengerti segalanya tentang dia. Tetapi saya lebih dari bersedia untuk percaya bahwa apapun yang telah ia lakukan, Anda tetap tidak mengetahui hal itu. Chair, orang yang menuduh Yun Xinyu terlibat dalam upaya pembunuhan Xiaoer dan Number 7 Under Heaven adalah Anda, jadi mengapa Anda tidak secara pribadi memimpin interogasi? Terutama karena Anda adalah orang yang menemukan petunjuk di tempat pertama, Anda akan tahu yang terbaik tentang pertanyaan apa yang harus ditanyakan. Petik 2. Dimengerti. Yun Ce menganggukkan kepalanya dan pandangannya menyeberang dengan wajah Yun Qinghong, keduanya tertawa tanpa sadar saat mereka saling memandang.
Selama pertemuan akbar hari ini, Yun Qinghong awalnya mempertahankan kesunyiannya dan dia diam sampai-sampai mudah untuk lupa bahwa dia bahkan hadir. Tapi sejak dia membuka mulutnya, seluruh situasi telah jatuh ke telapak tangannya. Dia menghancurkan keagungan Duke Huiye dan dia membuat Helian Peng benar-benar tak bisa berkata-kata, dia membuat setiap orang dari keluarga Yun bergantung pada setiap kata dan tindakannya, dia membuat tangisan Yun Xinyu yang membenci keadilan hilang sama sekali, dan hanya beberapa kata darinya menyebabkan para tetua secara pribadi mengambil tindakan untuk membatasi Yun Xinyu. Yun Ce jarang mengagumi siapapun. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi bintang dari majelis besar keluarga Yun ini, tetapi di luar semua harapan, peran sebenarnya dari protagonis mudah diambil oleh Yun Qinghong. Dia menghela nafas dalam hatinya. Tidak heran aku sangat baik, itu karena aku benar-benar memiliki ayah yang tangguh. Oh, seperti apa dia di masa jayanya. Sementara anggota keluarga Yun yang hadir dipimpin oleh skenario praktis tanpa cacat yang terbentang di depan mata mereka, Yun Qinghong diam-diam telah melihat semuanya. Ketika semua yang hadir mulai mempertanyakan dan mengolok-olok Yun Ce, ia memilih untuk percaya sebaliknya. Itu tidak ada hubungannya dengan kepercayaannya pada Yun Ce, itu semua ada hubungannya dengan Yun Qinghong yang cukup bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Yun Ce melangkah maju, dan begitu dia bersama Yun Qinghong. Dia ingin mengingatkan Yun Qinghong untuk berhati-hati terhadap seseorang yang membuat langkah untuk membungkam Yun Xinyu, tetapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia malah menelannya. Dia percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan pandangan ke depan Yun Qinghong, dia pada dasarnya tidak perlu mengingatkannya tentang ini. Siapa namamu? Yun Ce berdiri di depan Yun Xinyu dan tampaknya memulai interogasi dengan sungguh-sungguh. Yun Xinyu berbicara dengan cara yang lambat dan tak bernyawa, tapi cukup jelas bagi semua orang untuk mendengar. Berapa umurmu tahun ini? 27 tahun, saat Yun Xinyu berbicara, jejak air liur tumpah dari sudut mulutnya, lalu menggantung ke lantai. Gadis tipe apa yang paling kamu sukai? Yang dengan besar, puntung. Oh, aku benar-benar tidak tahu bahwa kami berdua sebenarnya memiliki kesamaan. Yun Ce membuka matanya lebar-lebar, jadi siapa gadis yang baru saja tidur denganmu? Krisan Nyonya Rumah Sungai Drunken. Penonton segera meludahkan minuman mereka pada jawaban itu. Kamu, Yun Waitian praktis berdiri tegak dan dia menunjuk Yun Ce sambil memarahi dengan keras, pertanyaan sampah macam apa yang kamu tanyakan? Kamu jelas takut ditemukan palsu, dan kamu sengaja menundanya. Yun Ce dengan cepat membuat gerakan menenangkan, Penatua Yun, mohon jangan marah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat penelusuran jiwa mendalam yang legendaris dilakukan, jadi saya benar-benar ingin menguji apakah legenda itu benar-benar benar dan bahwa setiap pertanyaan yang saya tanyakan akan dijawab. Ya, saya pikir saya hampir selesai dengan mengujinya. Pencarian jiwa pegangan luar biasa ini benar-benar mistis, tetapi sekarang saatnya bagi kita untuk benar-benar memulai interogasi. Tapi, untuk berpikir bahwa putra terhormat dari sesepuh besar keluarga Yun benar-benar akan mengunjungi rumah bordil ketika dia menginginkan penemanan seorang wanita. Oh, tapi setidaknya dia lebih suka mengunjungi rumah bordil, tidak seperti murid-murid dari beberapa keluarga besar lainnya yang akan berkeliling dan mendominasi wanita tak berdosa. Tindakannya benar-benar membuatku kagum padanya. Hanya Nyonya Krisan ini. Ketika saya mendengar nama ini, saya tidak bisa tidak berpikir bahwa rasa dari Tuan Muda Agung Yun sepertinya sedikit berlebihan di sisi yang berat. Seluruh tubuh Yun Waitian bergetar tak terkendali dan tatapannya penuh dengan kekerasan, dia tampak seolah-olah dia benci kalau dia tidak bisa bergegas ke atas panggung dan mengeluarkannya bersama Yun Ce di sana dan kemudian. Oh, segera, Yun Ce terbatuk berat saat dia dengan santai melirik ekspresi Duke Huiye yang diam. Setelah itu, dia melanjutkan untuk bertanya dengan nada serius, Yun Xinyu, izinkan saya bertanya kepada Anda. 2 bulan yang lalu, bagaimana Anda tahu bahwa Yun Xiao dan Number 7 Under Heaven akan bertemu di luar kota? Yun Ce tidak bertanya, apakah kamu tahu, sebaliknya dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Yun Waitian menyeringai dingin dan dia berkata dengan jijik, di bawah pengaruh pencarian jiwa mendalam, semua kata yang diucapkan datang langsung dari kedalaman jiwa, sehingga tidak ada penipuan. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menggunakan pertanyaan panduan semacam ini, dia dengan patuh akan memutarbalikkan kisah untuk Anda dengar? Tapi saat Yun Xinyu membuka mulutnya, ekspresi Yun Waitian langsung membeku di tempat. Hari itu, aku sedang berjalan melewati halaman Yun Xiao. Dan aku kebetulan mendengar transmisi suara yang telah dikirim Yun Xiao ke nomor 7 di bawah langit. Untuk mengatur untuk bertemu keesokan paginya jam 10 pagi. Di Rain Cloud Pavilion, yang 35 km jauhnya dari kota. Yun Xinyu menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Oh, Yun Ce menganggukkan kepalanya, memang seperti yang saya harapkan, Anda menguping transmisi suara Yun Xiao. Petik 2. Lidah Yun Xiao sepertinya telah mengikat dirinya menjadi simpul. Dia ingat bahwa pada hari pertama dia bertemu Yun Ce bertanya apakah dia telah menggunakan transmisi suara setiap kali dia bertanya nomor 7 di bawah langit pada kencan, dan dia juga bertanya apakah ada yang mendengar transmisi suara tertentu. Suara bisikan yang penuh sesak mulai beredar di antara kerumunan. Pertanyaan sah pertama Yun Ce dan balasan Yun Xinyu berikutnya telah menyebabkan orang-orang yang sudah mulai membuat kecurigaan tentang Yun Xinyu untuk segera mencium sesuatu yang lucu. Ekspresi Yun Waitian menjadi jelek dalam sekejap, tetapi dia dengan cepat berteriak, jadi bagaimana jika itu benar? Xinyu hanya mendengar kata-kata itu secara tidak sengaja. Apakah itu berarti karena dia tanpa sadar mendengar transmisi suara itu, dia adalah yang mengatur pembunuhan mereka? Petik 2.
Catatan penerjemah, Lady Chrysanthemum adalah permainan kata Cina pada kata anus, karena Juhua yang berarti Chrysanthemum juga gaul untuk kata anus. Jika Anda ingin tahu mengapa, cari krisan dan buat kesimpulan Anda sendiri, saya tidak akan dituduh merusak pikiran orang muda XD. Bab 523 membungkam. Penatua Yun yang agung, jangan tidak sabar, saya hanya menanyakan pertanyaan pertama saya yang sebenarnya. Jika dia tidak bersalah, Anda akan segera mendengarnya sendiri. Kata Yun Ce dengan sabar. Yun Xinyu, izinkan saya bertanya, apakah Anda memberitahu masalah ini kepada orang lain dan berencana untuk membunuh Yun Xiao dan nomor 7 di bawah surga ketika mereka bersama? Tanya Yun Ce dengan tegas. Pertanyaan Yun Ce langsung ke intinya. Yun Xinyu hanya harus memberikan jawaban yang sangat sederhana. Iya, atau tidak. Iya, Yun Xinyu menjawab tanpa kehidupan. WHOAAA. Begitu kata, ia keluar, seluruh keluarga Yun gempar dan semua orang terpana. Tidak peduli apa, mereka tidak berani mempercayai apa yang telah mereka dengar dengan telinga mereka. Itu adalah pencarian jiwa pendalam yang sangat besar. Dan itu adalah pencarian jiwa yang mendalam yang dikelola secara pribadi oleh Grand Elder. Di bawah pengaruh pencarian jiwa mendalam, apapun yang mereka katakan pasti akan menjadi kebenaran. Keluarga Yun yang memiliki tangani mendalam semua benar-benar percaya ini. Harapan seluruh klan, Yun Xinyu yang paling kuat, paling dihormati, paling rendah hati dan baik hati dari generasi muda. Dia benar-benar terlibat dalam upaya pembunuhan Yun Xiao dan Number 7 Under Heaven. Keterkejutan yang disebabkan jawabannya untuk keluarga Yun menghancurkan bumi. Jika bukan karena dia mengatakannya secara pribadi di bawah pengaruh penelusuran jiwa mendalam, mereka lebih suka percaya bahwa hantu ada di dunia ini daripada fakta ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mulut Yun Xiao ternganga kaget dan matanya kehilangan fokus, dia tidak dapat mengatur ulang dirinya untuk waktu yang lama. Anggota keluarga Yun yang paling elit dari generasi yang sama, orangnya yang paling dihormati sebenarnya seperti yang dikatakan Yun Ce, orang yang mencoba mencelakakannya dan nomor 7 di bawah surga 2 bulan lalu. Selanjutnya, ketika Yun Ce memilih Yun Xinyu di atas panggung sebelumnya, dia bahkan melangkah keluar untuk membelanya berteriak bahwa itu tidak mungkin. Bas, Tart, nomor 1 di bawah surga berteriak ketika dia melompat, matanya tertunduk saat dia memecahkan buku-buku jarinya. Setelah menyelidiki dengan saksama selama 2 bulan, ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, yang menyebabkan kemarahan dan kebencian yang semakin menumpuk. Sekarang pelakunya yang sebenarnya telah muncul, dia tidak bisa lagi mengendalikannya, karena akan meledak. Dapat dimengerti karena penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa pelakunya di balik insiden itu berasal dari keluarga Yun. Tenangkan dirimu. Di bawah surga yang tak tertandingi menepuk pundaknya, memandang Yun Xinyu, dan dengan tenang berkata, jika itu Yun Xinyu saja, tidak ada alasan baginya untuk menyakiti nomor 7, dan terlebih lagi Yun Xiao. Kejadian ini tidak begitu sederhana. Ayo terus menonton. Nomor 1 di bawah surga mengertakkan gigi, saat dia mengendalikan dirinya sendiri. Saat Yun Xinyu berkata, ya, seluruh tubuh Yun Waitian gemetar, hampir roboh ke tanah, tetapi dia segera berteriak dengan suara bergetar, aku. Tidak mungkin. Pasti ada alasan di balik ini. Tidak mungkin anakku akan melakukan ini tanpa alasan. Pasti ada alasan yang tepat. Bertahun-tahun, Yun Waitian selalu memperlakukan Yun Xinyu sebagai kebanggaannya, dan sampai sekarang, dia masih tidak akan percaya bahwa Yun Xinyu adalah seseorang yang akan menyembunyikan niat jahat. Dia adalah ayah kandungnya, jelas orang yang paling mengerti dia di dunia ini. Saya percaya bahwa semua orang yang hadir di sini ingin mengetahui alasan di balik ini. Kata Yun Ce sambil menatap Yun Xinyu. Sebelum ini, dia berpikir bahwa Yun Waitian dan Yun Xinyu terlibat, tetapi melihat reaksi Yun Waitian, dia mulai percaya bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa sama sekali. Dia sekarang bisa melihat betapa liciknya, terencana dengan baik. Dan seberapa baik aktor Yun Xinyu. Kemudian Penatua Yun, Anda sebaiknya membuka telinga Anda dan mendengarkan alasan di balik ini. Yun Ce melanjutkan sebelum bertanya, Yun Xinyu, jawab secara terperinci mengapa Anda bekerja bersama orang-orang di luar keluarga untuk menyakiti sesama klan Anda, Yun Xiao dan Number 7 Under Heaven yang tidak bersalah. Yun Xinyu membuka mulutnya dan menjawab dengan robot, keluarga Yun. Dan klan bawah langit, keduanya loyal kepada permaisuri setan kecil. Membunuh nomor 7 di bawah surga. Sambil membiarkan Yun Xiao pergi. Keluarga di bawah surga akan marah dengan keluarga Yun. Jika kedua keluarga bentrok, bahkan jika itu bukan kehancuran bersama, mereka tidak akan berada di sisi yang sama bersama. Yun Family Plaza terdiam saat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, takut mereka akan kehilangan satu kata pun. Ketika Yun Xinyu selesai berbicara, semua orang mengungkapkan wajah kaget dan takut. 3 Grand Elder berdiri bersamaan saat ekspresi keterkejutan mendalam muncul di wajah mereka yang sudah tua. Yun Waitian gemetar, sebelum jatuh dengan lemah ke tanah. Matanya terbelalak, tetapi tatapannya tak bernyawa ketika ucapannya yang tidak jelas keluar dari mulutnya, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kebenaran di balik apa Yun Xinyu terlalu mengerikan, motifnya. Lebih tepatnya, motif orang-orang di belakang ini, adalah untuk mengurangi kekuatan faksi yang mendukung permaisuri setan kecil. Little Demon Empress adalah raja tertinggi dari realm Demon Iblis. Tindakan semacam itu, adalah upaya terang-terangan untuk memberontak. Di hadapan jawaban yang menakutkan, tidak ada seorang pun di keluarga Yun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Belum pernah mereka berpikir bahwa Yun Xinyu akan menjadi pelakunya yang sebenarnya yang melukai sesama klan. Yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa itu benar-benar melibatkan masalah besar yang sangat besar.
Jika bukan karena Yun Ce memberikan bantuan kepada Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit hari itu, rencana mereka akan berhasil dan keluarga di bawah surga akan marah dengan keluarga Yun, mengakibatkan konflik besar dan bahkan akan menyebabkan mereka tidak bisa tahan satu sama lain. Bagaimanapun, nomor 7 di bawah langit bukanlah anggota biasa dari klan di bawah langit, dia sebenarnya ambisi terbesar di bawah putri satu-satunya surga. Yun Xiao mengajaknya kencan juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa hari ini, mereka semua mendukung Yun Xinyu untuk menjadi kepala keluarga Yun berikutnya, dan dia hampir menggantikan posisi itu. Sambil memikirkan hal itu, seluruh keluarga berkeringat dingin. Yun Ce dengan tegas berkata, Yun Xinyu, melukai sesama klan dan menemukan kesempatan untuk mengurangi kekuatan fraksi yang mendukung permaisuri setan kecil. Ini adalah kejahatan keji. Anda adalah putra penatua hebat, status Anda baik dan bakat Anda juga tidak buruk. Anda dipuji dan diandalkan oleh keluarga yang bahkan mendorong Anda untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Semuanya milik Anda untuk diambil. Kenapa kamu harus melakukan ini? Mengapa tepatnya Anda merencanakan ini? Atau Anda dipaksa oleh seseorang? Saat Yun Ce selesai berbicara, semua orang menahan napas, terutama semua tetua keluarga Yun, yang berdiri dan menatap Yun Xinyu. Tuduhan, yang awalnya membuat mereka menjadi marah tiba-tiba berubah menjadi kebenaran yang mengejutkan. Wajah Yun Xinyu berkerut. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini dari Yun Ce, pikirannya tiba-tiba mengalami rasa sakit. Suaranya menjadi serak, namun ia masih meriwayatkan tanpa menyembunyikan apapun. 6 tahun yang lalu, guru meracuni saya, dengan fenom pencegah jantung. Jika saya mengikuti instruksinya, setelah guru menggulingkan permaisuri setan kecil, saya, patriark baru, akan dinamai dengan gelar raja. Jika aku tidak mematuhi, aku akan mati tanpa pemakaman. Tempat. Heart Disabling. Venom. Banyak teriakan terkejut tumpang tindih satu sama lain, dan Yun Waitian yang tak bernyawa, setelah mendengar jawaban Yun Xinyu, mengangkat kepalanya dengan gelisah ketika seluruh tubuhnya bergetar. Yun Ce belum pernah mendengar Heart Disabling Venom sebelumnya, tetapi, racun yang sama, di tempat yang berbeda, seringkali memiliki nama yang berbeda. Dia tidak mendengarnya sebelumnya tidak berarti dia tidak tahu racun apa itu. Tepat saat dia akan menggunakan energinya yang mendalam pada tubuh Yun Xinyu untuk menyelidiki racun apa itu, niat membunuh yang sedingin es datang dari sisi kanan belakangnya. Meskipun niat membunuh disembunyikan, bagaimana bisa lolos dari indera tajam Yun Ce? Dia dengan cepat menyerah pada penyelidikan dan berjalan maju untuk bertanya dengan cepat, katakan padaku. Siapa mereka yang berusaha membunuh Yun Xiao dan siapa pemilikmu? Orang-orang yang menyerang Yun Xiao dan nomor 7 di bawah surga adalah dari keluarga Helian, Tuan, adalah milik istana Duke Huai. Boom! Panggung di bawah kaki mereka tiba-tiba dihancurkan dan serpihan tanah yang bergetar dengan cahaya kuning yang dalam dan tajam terangkat dari tanah. Reaksi pertama Yun Ce adalah untuk segera mundur. Pada saat yang sama, ia menggunakan telapak tangannya dan mendorong Yun Xinyu mundur beberapa langkah. Namun, energi di dalam beling bumi terlalu besar dan karena Yun Xinyu tidak mengendalikan tubuhnya sementara di bawah pengaruh penelusuran jiwa mendalam, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu, dan sepenuhnya ditembus oleh beling. Karena itu, ia kemudian ditusuk di udara dan sejumlah besar darah disemprotkan. Xinyu. Yun Waitian berteriak ngeri, berlari menuju Secret Yun Stage seperti orang gila. Semua tua-tua keluarga Yun terkejut ketika mereka berlari menuju panggung dan adegan itu langsung berantakan. Duke Huiye, apa artinya ini? Tanya Yun Qinghong dengan marah. Orang yang tanpa ampun menyerang Yun Xinyu adalah Yang Mulia Batu Naga yang berdiri di belakang Duke Huiye. Saat ini, sisik di lengannya masih memancarkan cahaya mendalam yang tumpul. Yun Xinyu ini pantas dihukum mati karena memfitnah ayah kerajaanku. Duke Huiye tertawa dengan wajah yang gelap, dan Yun Ce. Bocah yang merusak rencanaku, harus mati juga, bunuh dia. Ledakan. Seluruh Secret Cloud Arena meledak dan debu memenuhi udara. Sebuah sinar kuning tebal-tebal melesat lurus ke arah dada Yun Ce. Hanya ada Yun Qinghong di samping Yun Ce, karena yang lain belum di atas panggung, sehingga mereka tidak dapat campur tangan sama sekali. Seluruh Secret Cloud Arena meledak dan debu memenuhi udara. Sebuah sinar kuning tebal-tebal melesat lurus ke arah dada Yun Ce. Hanya ada Yun Qinghong di samping Yun Ce, karena yang lain belum di atas panggung, sehingga mereka tidak dapat campur tangan sama sekali. Sama seperti cahaya kuning yang dalam itu kurang dari 1 meter jauhnya dari Yun Ce, Yun Qinghong, yang duduk di kursi rodanya, merentangkan lengannya. Gerakan lengannya sangat lambat, begitu lambat sehingga bahkan seseorang tanpa kultivasi mendalam akan bisa melihat gerakan lengannya. Namun, dengan kecepatan lambat, itu langsung muncul di depan Yun Ce, menghalangi serangan. Ripepepe. Sebuah penghalang petir besar muncul dari telapak tangan Yun Qinghong, benar-benar menghalangi serangan Yang Mulia Batu Naga. Setelah itu, sosok seseorang melintas, diikuti oleh kilatan kilat instan. Yun Qinghong muncul di depan Venerable Stone Dragon dan telapak tangan kanan yang bersinar ungu menyerang dengan keras di dadanya, mengetuk Venerable Stone Dragon yang jauh tidak siap jauh. Apa? Tetua, penatua, dan murid keluarga Yun. Nomor 1 di bawah langit dan di bawah langit yang tak tertandingi. Dan Helian Peng, yang akan menyerang, mereka semua terpana. Mereka memandang Yun Qinghong, yang tiba-tiba menyerang, dengan ekspresi kaget yang hampir menjadi ketakutan. Itu karena fluktuasi yang disebabkan oleh kekuatannya yang luar biasa agung yang begitu kuat sehingga bahkan 3 penatua Grand takut. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Yun Qinghong, bukankah dia sudah lumpuh 22 tahun yang lalu?
Ledakan, ledakan, ledakan. Yun Qinghong dan Yang Mulia Batu Naga bertukar gerakan di udara, dan setiap kali serangan mereka bertemu, suara memekakkan telinga dihasilkan. Semua orang di bawah menonton dengan kaget dan tidak ada yang benar-benar pergi untuk membantu. Perkelahian di tingkat raja, bahkan di dalam Demon Imperial City, adalah sesuatu yang jarang terlihat. Fluktuasi mendalam yang sangat kuat menyebabkan seluruh keluarga Yun bergetar hebat. Di udara, Yang Mulia Batu Naga telah ditekan ke dalam kekalahan oleh Purple Cloud Art Yun Qinghong, dengan hampir tidak ada peluang untuk membalas. Semburan darah naga berwarna gelap tumpah terus-menerus dan hampir menjadi hujan darah. Grah. Di udara, cahaya kuning menyala, dan tiba-tiba, awan gelap melonjak ketika suara memekakkan telinga mengelilingi daerah itu. Seekor naga besar panjang 300 meter yang ditutupi sisik batu berteriak dan bergegas menuju Yun Qinghong. Dalam sekejap, batu muncul di udara, menutupi seluruh langit. Itu adalah bentuk sebenarnya dari Yang Mulia Batu Naga. Salah satu tetua keluarga Yun mengucapkan terkejut. Huff. Menghadapi tubuh naga besar dari Venerable Stone Dragon yang menyebabkan orang lain kaget, Yun Qinghong hanya mendengus sedikit ketika tubuhnya melintas, dan di saat berikutnya, dia berada di bagian tulang belakang punggung Venerable Stone Dragon, meninju itu. Tinju itu dengan mudah membelah sisik naga, langsung menghantam tubuhnya. Tubuh naga Yang Mulia Batu Naga mulai menggeliat kesakitan. Sebuah bola petir ungu tebal mulai menyebar dari punggungnya, dan hanya dalam 2 detik benar-benar menelan seluruh tubuh naga, mengubah naga batu menjadi naga petir berwarna ungu. Enyahlah. Mengikuti suara dingin Yun Qinghong, sinar petir yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh Yang Mulia Batu Naga meledak. Bum 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 bum. Energi mendalam yang tak terhitung petir meledak dengan gila, begitu padat sehingga seolah-olah itu adalah kemarahan Dewa Petir. Langit di atas rumah tangga keluarga Yun diwarnai ungu oleh energi kilat yang mendalam, dan setiap kali meledak, suara memekakkan nampaknya hampir merobek langit. Di tengah-tengah ribuan ledakan petir yang mendalam, Yang Mulia Batu Naga mengeluarkan tangisan kesakitan luar biasa saat darah naganya turun seperti hujan deras. Bang! Setelah hilangnya sedikit petir terakhir, Yang Mulia Stone Dragon yang lega jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia mendarat, tubuh naganya menghilang, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Dia terengah-engah ketika dia dengan gemetar berusaha untuk berdiri, dan tepat ketika dia akan berdiri tegak, dia memuntahkan lebih dari 10 suap darah sebelum jatuh kembali ke tanah, tidak mampu berdiri lagi. Yun Qinghong perlahan turun dari langit ketika dia dengan dingin menatapnya, Yang Mulia Stone Dragon, selama ini, saya menghormati Anda sebagai senior dan tidak pernah tidak menghormati Anda sebelumnya, namun Anda berani datang ke keluarga Yun saya untuk bertindak sangat liar. Aku khawatir kamu tidak cukup berkualitas untuk melakukannya. Petik 2. Babak 524 kembalinya Patriark. The Sovereign Profound Realm adalah ranah tertinggi yang bisa dicapai di benua langit yang mendalam, dan itu sama di alam iblis ilusi. Dalam realm iblis realm, yang kuat yang telah mencapai realm mendalam realm sebagian besar dari Demon Imperial City. Di luar Demon Imperial City, sulit untuk memilikinya dalam beberapa ribu tahun. Dan bahkan di Demon Imperial City, sangat sedikit yang mencapai Sovereign Profound Realm. Jumlah raja adalah faktor paling penting dalam menentukan seberapa kuat sebuah keluarga. Dan, berada di puncak dunia budidaya yang mendalam, para raja juga dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Meskipun raja tahap awal dan pertengahan sama-sama berada di alam mendalam yang berdaulat, tingkat kekuatan mereka adalah dunia yang terpisah. Di kota kerajaan iblis yang terkenal, Yang Mulia Batu Naga yang terkenal adalah raja tingkat 2. Tetapi 25 tahun yang lalu, Yun Qinghong sudah menjadi raja tingkat 5, seorang raja tahap tengah yang nyata, bagaimana mungkin Yang Mulia Batu Naga bersaing dengannya. Menyaksikan Venerable Stone Dragon yang kuat dikalahkan dengan mudah oleh Yun Qinghong sampai dia bahkan tidak bisa berdiri seolah-olah dia adalah anjing mati, murid-murid keluarga Yun semua terkejut, seolah-olah mereka dalam mimpi, dan Yun Qinghong yang mengambang di udara sekarang, di mata mereka, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Semua sesepuh tertegun. Generasi muda yang menyebut Yun Qinghong sebagai patriarki yang tidak berguna, di punggungnya, tidak pernah memiliki rasa hormat, bahkan tidak pernah membungkuk ketika mereka melihatnya, yang bahkan memperlakukannya sebagai lelucon dan rasa malu keluarga, kehilangan suara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokan mereka. Karena mereka tidak dapat membuat suara tunggal. Dibandingkan dengan kekuatan yang dilepaskan Yun Qinghong, mereka merasa seperti sangat kecil, seperti debu di lautan. Nomor 1 di bawah langit dan di bawah langit yang tak tertandingi juga tercengang. Melihat Yun Qinghong yang bersinar secara surgawi, mereka sangat terkejut bahwa mereka melupakan semua kemarahan dan kemarahan yang mereka miliki sebelumnya. Mu Yurou juga tidak perlu bersembunyi lagi. Dia menghapus bakel penyegelan mendalam yang digunakan untuk menyembunyikan aura energinya yang mendalam, dan gelombang energi yang mendalam Sovereign mendalam realm tak terlihat dilepaskan. Ini membuat beberapa mulut para tetua semakin melebar. Mu Yurou terbang ke udara, dan mendarat di sebelah Yun Che, dan bertanya, "Cir, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," Yun Che tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil fokus pada Duke Huiye sepanjang waktu. Wajah Duke Huiye menjadi sangat gelap sehingga seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari bawah pot. Dia tampak sangat mengerikan. Pada saat yang sama, dia sama terkejutnya dengan semua orang karena ledakan kecakapan Yun Yun yang tiba-tiba. Dia terus berpikir bahwa semua yang terjadi hari ini, adalah mimpi buruk. Meskipun murid keluarga Yun telah melakukan kesalahan besar, bagaimana mereka akan dihukum akan diputuskan oleh kami, keluarga Yun. Yang lain tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini. Yun Qinghong menurunkan alisnya, menatap Venerable Stone Dragon dari atas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Atas nama kamu menjaga Little Demon Emperor selama 10 tahun, aku tidak akan membunuhmu hari ini."
Ambil tuan yang kamu layani sekarang dan keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran. Duke Huiye memiliki posisi yang mulia, dan latar belakangnya luar biasa. Tapi sekarang mengetahui komplotannya dan konspirasi melawan keluarga Yun, dia tidak harus menyelamatkan muka untuk Duke Huiye. Lagi pula, kedua fakta ini lebih dari cukup untuk menjadi musuh-musuh keluarga Yun, jadi tidak ada titik untuk Yun Qinghong khawatir tentang hal itu lagi. Kekuatan dan tekanan yang datang dari Yun Qinghong membuat hati yang mulia batu naga mengalami kesulitan bahkan bergerak. Dia tidak ragu bahwa jika dia terus bersikap lancang, bahkan jika dia hanya berbicara keras untuk menjaga penampilan, Yun Qinghong benar-benar akan membunuhnya. Serta Duke Huiye. Duke Huiye tidak tahu seperti apa Yun Qinghong sebelum dia menjadi lumpuh, tetapi dia tahu dengan sangat jelas. 100 tahun yang lalu, dia marah oleh adipati yang melakukan kejahatan serius, dan dia membunuhnya tepat di jalan. Dan itu sementara dia tahu persis siapa adipati itu. Yang mulia, ayo, pergi. Yang mulia batu naga hampir merangkak di bawah kaki Duke Huiye, menggunakan matanya untuk memperingatkannya agar segera pergi, dan untuk tidak mencoba menggunakan posisinya sebagai adipati untuk mencoba melawan Yun Qinghong di sini. Duke Huiye menggertakkan giginya, dan meraung dalam-dalam, Yun Qinghong. Tunggu sampai kamu menyesali ini. Ayo pergi. Ketika kamu kembali, ingatlah untuk memberitahu ayahmu. Yun Qinghong menghadap punggung Duke Huiye, dan berkata dengan lembut, demi masa lalu, aku, Yun Qinghong, menasihatinya untuk tidak membuang apa yang dia miliki hari ini karena miliknya keserakahan dan prasangka terhadap wanita, dan menghancurkan dirinya sendiri. Belum terlambat untuk berhenti sekarang, permaisuri setan kecil jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Selama keluarga Yun masih hidup, kita akan selamanya loyal kepada garis keturunan Kaisar Iblis. Petik 2. Duke Huiye menghentikan langkahnya. Bahunya bergetar hebat, ketika dia berbalik dan berkata dengan ekspresi ganas, Yun Qinghong, raja ini juga memiliki kata dari ayah saya. Belum terlambat bagi keluarga Yun untuk menyerah. Jangan tunggu sampai keluarga dengan sejarah 10.000 tahun menjadi debu. Yun Qinghong menyilangkan tangannya di depan dadanya, tidak marah sama sekali, dan sebaliknya tersenyum dengan jijik, apakah kamu sudah selesai? Lalu keluarlah dari hadapanku. Petik 2. Kamu, mulut darah melonjak dari dada Duke Huiye, saat dia menggertakkan giginya. Tubuhnya gemetar, dan dia terbang dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, sebuah suara yang marah berteriak, Helian Peng, kemana kamu pergi? Kami belum melunasi hutang kami. Petik 2. Tubuh Helian Peng berhenti, berbalik, dan melihat wajah gelap surga yang tak tertandingi. Dia tertawa dengan dingin dan berkata, di bawah surga yang tak tertandingi, karena kamu sudah tahu, maka aku mungkin akan lurus dengan kamu. Yang 12 keluarga wali kita telah setia selama beberapa generasi, adalah Lord Demon Emperor. Permaisuri setan kecil hanyalah seorang wanita, apa yang memberinya hak untuk membuat kita menaatinya. Tapi sekarang, aturan Little Demon Empress hampir berakhir, dan aku akan memberitahumu dengan jujur. Dalam 12 keluarga penjaga, setengah dari mereka sudah condong ke arah Duke Huai. Saya akan memberi Anda nasihat yang ramah. Petik 2. Diam. Underheaven yang tak tertandingi berkata dengan marah, kamu munafik, licik, dan bermuka dua, namun kamu masih memiliki wajah untuk membuat pernyataan bermartabat seperti itu. Mengesampingkan kesetiaan Anda, klan Helian Anda bahkan mencoba menikam putri patriark kita di belakang. Anda berhutang penjelasan kepada kami. Petik 2. Ingin penjelasan? Helian Peng tertawa dingin, pada upacara Agung Setan Empress sebulan kemudian, aku akan membawamu kapan saja. Mau lari? Jika saya tidak mematahkan lengan Anda hari ini, maka saya tidak dipanggil di bawah surga yang tak tertandingi. Melihat Helian Peng pergi, di bawah surga yang tak tertandingi meraung dengan marah, dan mengejarnya seperti angin. Nomor 1 di bawah langit memandang ke arah Yun Ce, ragu-ragu, lalu dengan cepat mengikuti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Begitu berada di luar wilayah keluarga Yun, Duke Huiye tidak bisa berjalan jauh sebelum tubuhnya bergoyang, dan dia meludahkan seteguk darah. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Yang Mulia Naga Batu buru-buru. Yun, King, Hong, Duke Huiye perlahan menyeka sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan ekspresi kebencian. Meskipun Yun Qinghong tidak bertujuan untuk menyakitinya, didorong oleh Raja Tahap Pertengahan, bagaimana dia bisa menanggungnya? Di bawah tatapan dan aura Yun Qinghong, ususnya hampir tercabik-cabik. Awalnya, hari ini adalah hari kami memilih Sinyu sebagai patriark keluarga Yun, sehingga kami bisa mengendalikan keluarga Yun, dan kemudian menggunakan keluarga Yun untuk mengendalikan keluargamu. Ini akan menghapus dua hambatan bagi ayah. Tapi kami tidak berharap, tidak berharap. Duke Huiye memegang tangannya, dan tiba-tiba melebarkan matanya, itu semua kesalahan Yun Ce. 2 bulan lalu, dia mengganggu urusanku, dan hari ini, itu karena dia lagi. Semua karena dia, kami tidak hanya tidak mengandung keluarga Yun dan keluarga Underheaven. Sebaliknya, kami meningkatkan kewaspadaan dan kebencian mereka terhadap kami. Jika mereka menceritakan segalanya kepada permaisuri setan kecil mungkin memiliki lebih banyak pertahanan dan aksi. Semuanya kacau. Jika ayah tahu, semua kesalahan pasti akan jatuh pada raja ini. Segala sesuatu tentang ini, adalah semua kesalahan Yun Ce. Ketika kita kembali, selidiki segala sesuatu tentang Yun Ce itu. Raja ini ingin seluruh klannya hancur. Tanda pisah, tanda pisah. Sinyu, Sinyu, Sinyu. Ah, kenapa? Yun Waitian memegang tubuh Yun Sinyu di tangannya dan menangis dengan keras. Di bawah serangan Yang Mulia Batu Naga, tubuh Yun Sinyu ditusuk secara langsung, dan di atas tidak memiliki perlindungan energi yang mendalam, dia mati seperti dia bisa. Yun Waitian mengalami kegembiraan dan kesedihan dalam satu hari.
Awalnya, dia penuh kegembiraan, bersiap untuk melihat putra yang dia sangat bangga didorong untuk pemilihan oleh Duke Huiye, disetujui oleh Grand Elders dengan dukungan seluruh klan untuk menjadi patriark, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, bahkan jam telah berlalu, dan mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Bahkan jika dia membuat kesalahan yang mengerikan, dia masih menjadi putra kandungnya. Yun Qinghong melayang dan berdiri di samping Yun Waitian. Menyaksikan penatua hebat keluarga menangis seperti anak kecil, pikirannya terlintas dalam kepedihan karena kehilangan anak selama bertahun-tahun. Dia menghela nafas panjang, dan berkata, Penatua Agung, bersedih hati. Meskipun Yun Xinyu bersalah, dia dipaksa oleh orang lain, jadi itu dimaafkan. Saya percaya bahwa orang-orang dari klan kami juga akan memaafkannya. 3 hari kemudian, kami akan menguburnya di Ancestor's Ridge. Saya akan memberi perintah, dan tidak akan membiarkan siapapun berbicara sepatah kata pun tentang kesalahan yang ia miliki dalam hidupnya. Petik 2. Tubuh Yun Waitian sedikit bergetar. Seseorang yang telah melakukan kesalahan besar tidak memiliki hak untuk memasuki Ancestor's Ridge setelah kematian. Yun Xinyu berkonspirasi dengan orang lain untuk mengkhianati klannya sendiri, dan hampir menempatkan seluruh keluarga Yun ke dalam krisis yang tidak bisa dihindari. Apa yang dia lakukan, adalah kesalahan yang bisa dikutuk dan dihukum selama ratusan generasi. Dan Yun Qinghong memberinya izin untuk memasuki Bukit Leluhur, dan akan menyembunyikan kesalahannya kepada orang luar untuk melindungi reputasinya. Ini bisa dilihat sebagai tindakan yang murah hati dan murah hati. Terima kasih, Patriark. Yun Waitian menunduk, dan berkata dengan tenggorokan tercekat. Dia memikirkan ketidaktahuan dan ketidaksopanannya terhadap Yun Qinghong setelah melumpuhkannya, dan merasa malu. Meskipun Xinyu sudah tiada, kamu masih memiliki kedua putramu, Xin Wen dan Xin E, dan mereka membutuhkan dukunganmu. Meskipun Xinyu salah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah hari ini, Anda masih Penatua Agung keluarga Yun. Jika keluarga Yun ingin bangkit, itu harus bergantung pada Anda. Jadi, untuk keluarga Anda dan untuk seluruh keluarga Yun, Anda tidak boleh jatuh. Petik 2. Yun Waitian mengangkat kepalanya, menatap Yun Qinghong dengan air mata, dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Xiaoer, Cir, ayo pergi. Yun Qinghong berbalik. Patriark, Patriark, banyak suara yang memanggilnya datang dari punggungnya. Yun Qinghong menghentikan langkahnya, mengangkat tangannya dan berkata, kompetisi keluarga hari ini dibatalkan, rapikan tempat ini terlebih dahulu. Saya tahu Anda semua memiliki banyak pertanyaan, tetapi saat ini, akan ada krisis di kota kerajaan iblis, dan keluarga Yun harus siap. Besok jam 10 pagi, kita akan mengadakan pertemuan umum klan seperti biasa. Saya akan menjelaskan semuanya, dan kemudian membahas urusan keluarga. Siapapun di atas manajemen menengah tidak bisa absen. Petik 2. Ya, Patriark. Suara tanggapan mereka keras dan jelas, terutama kata, Patriark, itu membuat banyak mata para tetua berkaca-kaca. Yun Qinghong dan istrinya pergi. Seluruh Yun Family Plaza benar-benar kehilangan kendali, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Patriark, telah kembali. Patriark kita benar-benar telah kembali. Munculnya keluarga Yun. Ada harapan. Aku tidak percaya kita semua ruting untuk Yun Xinyu menjadi patriark berikutnya. Mata kita benar-benar buta. Jika bukan karena kebijaksanaan patriark, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Selain patriark, kita perlu berterima kasih pada putra baptis yang diterima patriark, Yun Che. Apa yang ironis adalah bahwa kami bahkan mengejeknya sebelumnya. Petik 2. Tetua keluarga Yun berkumpul membentuk lingkaran, semua berbicara sekaligus tanpa mempertimbangkan citra mereka. Wajah mereka semua merah karena terlalu gaduh. Pada saat ini, Yun Waitian sudah berhenti menangis. Dia memegang tubuh Yun Xinyu, dan berlutut di sana, menatap kosong ke depan. Penatua kedua Yun Duansui berjalan, setelah ragu-ragu sejenak, dia menghela nafas dan berkata, Penatua Agung, apakah menurut Anda aneh bahwa ketika Patriark kembali, ada begitu banyak orang di antara kita yang gusar seperti ini? Petik 2. Mata Yun Waitian bergerak sedikit. Yun Duansui berkata perlahan, setelah Yun Changhai, Yun Qinghong menjadi patriark keluarga Yun kita. Meskipun dia lumpuh, dia masih patriark. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mempertanyakan posisi dan kekuatannya sebagai patriark karena kondisinya yang cacat. Tetapi karena leluhur yang lumpuh, dan dia tahu Yun Xiao bukan putra kandungnya, dia percaya bahwa dia tidak bisa mengambil tanggung jawab menjadi leluhur. Dia ingin kita menyerah dan menjadikanmu pusat, dan di masa depan, menjadikanmu patriark keluarga Yun. Petik 2. Yun Waitian. Patriark berkata, meskipun Anda memiliki ambisi, Anda juga memiliki loyalitas mutlak kepada keluarga Yun, dan ingin klan meningkat lebih dari orang lain. Garis keturunannya telah berakhir, tetapi menyerahkan tanggung jawab kepada garis keturunan penatua besar adalah yang paling membuat pikirannya tenang. Dia mengatakan kepada kami untuk berkoordinasi dan mendengarkan pesanan Anda, dan membantu Anda mengangkat prestise Anda di keluarga Yun. Adapun patriark sendiri, dia dengan ketat memerintahkan kita bahwa kita bahkan tidak bisa mengunjunginya. Ketika waktunya tepat, kami akan menjadikan Anda patriark. Petik 2. Yun Waitian membuka mulutnya, seluruh tubuhnya bergetar. Sejujurnya, bahkan setelah lebih dari 20 tahun, segera setelah Patriark memberikan perintahnya, dari kita 36 penatua utama keluarga, setidaknya 20 orang akan berdiri di samping Patriark tanpa ragu-ragu. Mengenai tujuan majelis umum hari ini, Patriark sudah tahu. Penatua keempat dan saya memberitahu Patriark bersama. Tanggapan leluhur adalah membiarkan kami memilih Anda sebagai leluhur yang baru, dan kami setuju nantinya agar Yun Xinyu menjadi leluhur yang baru itu tidak terduga. Petik 2. Keterasingan yang diterima Patriark setelah dia lumpuh bukan karena kita ingin mengisolasi dia yang ingin kita melakukannya.
Keheningannya, bukan karena dia menyerah pada dirinya sendiri, tetapi adalah untuk merusak reputasinya untuk membangkitkan milikmu. Karena bagi Patriark, masa depan klan jauh lebih penting daripada reputasi dan kehormatannya. Dia adalah Patriark yang hebat dan bijaksana. Meskipun dia lumpuh, kami tidak bisa menghormatinya. Petik 2. Tapi, surga akhirnya memihak kita, keluarga Yun. Patriark kita telah kembali, dan kita menyelesaikan bencana keluarga. Yun Duansui memandang Yun Waitian yang tertegun, dan berkata, kamu tahu persis bagaimana kamu memperlakukan Patriark selama bertahun-tahun, betapa seriusnya kesalahan anakmu Yun Xinyu, tapi kamu melihat bagaimana Patriark memperlakukan kamu sekarang. Apa yang saya katakan adalah, saya berharap bahwa di masa depan, penatua besar tidak akan mengecewakan Patriark dan keluarga Yun. Petik 2. Setelah Yun Duansui pergi, Yun Waitian berdiri di sana dengan kosong untuk waktu yang lama, seolah-olah dia ketakutan. Setelah 8 jam, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh ke tanah, menangis dengan keras. Bab 525 Pengakuan. Yurou, ipar laki-laki, kalian berdua sudah pulih. Benar-benar, sudah pulih sepenuhnya. Dia adalah patriark masa depan keluargamu yang megah, namun saat ini, dia dengan gembira menari dalam sukacita seperti anak kecil. Sehubungan dengan temperamen Mu Yubai, Yun Che secara kasar memahaminya hari ini. Dia adalah seseorang yang mengenakan emosinya di wajahnya, jujur dan belak-belakan, dan bukan orang yang menekan perasaannya. Pada saat ini, dia senang dan terkejut, dan ini benar-benar terlihat di wajahnya. Kami sudah pulih sepenuhnya 10 hari yang lalu. Selama hari-hari itu, kami selalu memakai bakal penyegelan yang sangat besar untuk menyembunyikan aura kami yang dalam. Kata Mu Yurou dengan tawa ringan. Melihat pria yang ditemani sepanjang hidupnya berdiri dari kursi roda untuk sekali lagi menunjukkan kekuatan besar yang dimilikinya saat itu, setelah lebih dari 20 tahun, dia tidak bisa menahan tangis kegembiraan. Tidak ada orang lain yang lebih jelas tentang 22 tahun yang dihabiskan lelaki sombong ini selama mengalami cacat, dan seberapa banyak dia menderita setiap hari. Apakah itu tubuh kita atau kekuatan yang mendalam, mereka semua telah pulih sepenuhnya, dan ini bukan sesuatu yang berumur pendek. Yun Qinghong mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, semua ini, adalah karena Cir. Dia hanya menggunakan waktu 2 bulan saja. Saya, Yun Qinghong telah melihat dan mengalami banyak hal, tetapi jika ini tidak terjadi pada diri saya masih tidak akan pernah berani mempercayainya. Semua dokter jenius di Illusory Demon Realm ditambahkan bersama-sama hampir tidak bisa menyaingi satu jari di tangan Cher. Aku takut bahkan Dewa Emas pergeseran besar dari legenda bahkan tidak bisa membandingkan, hoho. Petik 2. Evaluasi ini tidak diragukan lagi pujian tertinggi yang melampaui batas, dan pujian ini bahkan datang dari Yun Qinghong sendiri. Namun, Mu Yubai tidak merasa bahwa itu dibesar-besarkan. Dia lebih jelas daripada orang lain tentang bagaimana awalnya Yun Qinghong dan Mu Yurou yang lumpuh. Sejak 20 tahun yang lalu, di seluruh dunia iblis-iblis, tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa mereka dapat pulih. Mereka bahkan tidak dapat pulih ke kondisi kesehatan orang biasa. Sekarang ini muncul di depan matanya, itu tidak lain adalah keajaiban. Dan, ini hanya butuh waktu singkat bahkan 2 bulan. Mu Yubai meraih bahu Yun Che, membelalakan matanya, dan berkata dengan penuh emosi, anak baik. Aku, Mu Yubai telah hidup selama lebih dari 180 tahun, dan satu-satunya orang yang pernah aku kagumi adalah saudara iparku hukum, Yun Qinghong. Tapi sekarang, aku mengagumi kamu 10 kali lebih banyak dari itu. Sedemikian rupa sehingga aku bersujud dalam kekaguman. Anda menyelamatkan saudara ipar saya berarti Anda telah menyelamatkan seluruh keluarga Yun. Anda menyelamatkan adik perempuan saya Yurou, juga berarti bahwa Anda adalah dermawan keluargamu kami. MN. Mata Mu Yubai tiba-tiba menyala, ketika tangan yang dia gunakan untuk meraih Yun Che sedikit lebih kencang. Ini adalah kekuatan monark, dan itu segera membuat Yun Che merasa sangat sakit sehingga dia mengertakkan giginya. Wah. Oh, tidak, adik laki-laki Yun. Bagaimana kalau kita menjadi saudara sumpah? Saya akan menjadi kakak Anda di masa depan, dan Anda akan menjadi adik lelaki saya. Urusan Anda juga akan menjadi urusan saya. Jika ada yang berani menggertakmu, aku akan menghancurkan otak mereka. Petik 2. Jika situasi ini patriark muda keluargamu yang meminta untuk menjadi saudara bersumpah akan menyebar, seluruh kota mungkin akan menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Jika ini dalam keadaan normal, Yun Che pasti akan dengan senang hati setuju. Dengan pendukung yang begitu hebat, Yun Che kemungkinan besar bisa berjalan menyamping melawan hukum jika dia mau. Tapi begitu kata-kata Mu Yubai keluar, itu benar-benar menakuti Yun Che sampai ke titik di mana seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia tanpa henti melambaikan tangan dengan panik, seseniormu, ini tidak bisa dilakukan. Aku yang rendah hati hanyalah seorang junior, bagaimana aku bisa berani menjadi saudara bersumpah dengan seniormu? Perbedaan senioritas tidak terlalu menjadi masalah besar, poin utamanya adalah bahwa Mu Yubai ini adalah paman biologisnya. Jika dia menjadi saudara sumpah seperti itu, begitu dia mengungkapkan dirinya, Mu Yubai bahkan mungkin pergi mencari blok tahu untuk bunuh diri. Cih, Mu Yubai mengayunkan tangannya, apa junior, senior, itu semua sampah. Meskipun Anda agak muda dan kekuatan Anda yang dalam agak rendah, hanya dengan keterampilan medis Anda dan keberanian yang Anda perlihatkan hari ini bahkan akan membuat saya rela memanggil Anda kakak. Jika kamu tidak ingin menjadi adikku, maka aku memanggilmu kakak di masa depan juga baik-baik saja. Itu tidak masalah sama sekali. Petik 2. Beberapa kata yang dikatakan Mu Yubai benar-benar tidak dipaksa keluar sama sekali. Yun Qinghong dan Mu Yurou lumpuh dalam kondisi seperti itu, namun mereka dapat pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Di mata Mu Yubai, Yun Che bahkan bisa disebut dewa.
Jika dia bisa membuat orang ini menjadi miliknya sendiri, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar, itu tetap tidak akan rugi. Sebagai seorang praktisi yang mendalam, tidak ada seorang pun yang tidak jatuh sakit, menghadapi bencana, tidak pernah terluka, dan tidak pernah berada dalam bahaya. Dengan Yun Ce di sisinya, itu akan menjadi tak terhitung banyaknya nyawa di bawah ikat pinggangnya. Bahkan jika seseorang ingin mati, itu akan sulit. Bahkan jika seseorang menjadi lumpuh menjadi anjing, mereka masih akan sepenuhnya pulih. Jika Mu Yubai harus memilih antara 10 raja dan 1 Yun Ce, Mu Yubai pasti akan memilih Yun Ce tanpa ragu sedikitpun. Yun Ce meringis, seniormu, junior ini hanya. Yun Ce meringis, seniormu, junior ini hanya. Wajah Mu Yubai langsung jatuh, saat ia berkata dengan sedih, apa? Apakah saya, Mu Yubai, di bawah pemberitahuan Anda? Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak cukup layak untuk menjadi saudara lelaki bersumpah Anda? Petik 2. Tentu saja tidak. Yun Ce melambai, junior ini secara alami di samping dirinya sendiri senang mengetahui bahwa Mu Yubai ingin menjadi saudara bersumpah dengan junior ini. Tapi masalahnya adalah bahwa junior ini sudah menjadi saudara bersumpah dengan Yun Xiao. Adik perempuan Anda dan saudara ipar Anda juga ayah baptis dan ibu baptis junior. Jika junior ini menjadi saudara bersumpah dengan Anda, maka senioritas di sini akan benar-benar kacau. Ini tidak adil untuk junior, juga tidak adil untuk orang tua baptis saya. Petik 2. Terus, ini dan itu semua tidak penting. Bukannya aku tidak tahu kau telah bersumpah bersaudara dengan Kido Yun Xiao itu. Mu Yubai berkata tanpa peduli saat dia melambaikan tangannya. Jantungnya selebar ini. Baiklah, kakak, jangan membuat hal-hal sulit untuk Cir lagi. Mu Yurou berkata dengan geli, bahkan jika Anda tidak peduli tentang masalah senioritas dan ingin menjadi saudara bersumpah dengan Cir apapun yang terjadi, Anda harus setidaknya menunjukkan ketulusan hati Anda. Siapa yang akan seagresif Anda? Ini akan mengherankan jika Anda tidak menakut-nakuti Cir. Petik 2. Mu Yubai membelalakan matanya, lalu menamparkan kepalanya, dan berkata dengan kesal, kau benar. Lihatlah otak saya ini, secara acak memberitahu seseorang untuk menjadi saudara lelaki bersumpah saya. Saya tidak bermaksud untuk itu keluar seperti itu juga. Hei, Yun Ce Boyo. Oh, tidak, adik kecil Yun, aku kasar sebelumnya. Datanglah ke keluargamu saya untuk berkunjung suatu hari nanti. Saya pasti akan membiarkan Anda melihat ketulusan saya. Aku, Mu Yubai, berjanji kepadamu bahwa aku benar-benar layak menjadi saudara sumpahmu. Petik 2. Baiklah, mari kita bicarakan ini ketika saatnya tiba. Kakak, pulang ke rumah dan beritahu ayah tentang apa yang terjadi hari ini, biarkan dia bersiap untuk itu juga. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi selama upacara agung di Men Empress. Setelah 2 hari, saya akan kembali dengan King Hong untuk berkunjung juga. Mu Yurou menyatakan. Jika orang tua itu tahu bahwa kamu dan saudara ipar telah pulih sepenuhnya, kurasa dia akan sangat bahagia sehingga dia tidak akan bisa tidur selama 3 hari. Oh, ketika Anda kembali dengan ipar, pastikan untuk membawa anak ini. Kata Mu Yubai dengan penuh tekanan. Xiaoer, pergi kirim pamanmu dengan ibumu, kata Yun King Hong. Ah, ya ayah, Yun Xiao masih sedikit terpana, terbukti dia belum sepenuhnya mengambil dan mencerna semua yang terjadi hari ini. Mu Yubai melirik Yun King Hong. Dia tahu mengapa Yun King Hong membiarkan Mu Yurou dan Yun Xiao mengirimnya pergi, dia mungkin memiliki hal-hal yang ingin dia katakan kepada Yun Ce sendirian, jadi dia tidak menolak. Dengan lambaian tangannya, dia pergi mengambil langkah besar. Ayah, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Begitu mereka pergi, hanya Yun King Hong dan Yun Ce yang tersisa di halaman. Yun King Hong mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, Chair, ini semua berkat kamu. Jika bukan karena Anda, kesetiaan 10.000 tahun keluarga Yun akan hancur dalam 1 hari. Bahkan sedemikian rupa sehingga kita akan melampaui penebusan. Petik 2. Yun Ce tersenyum, hehe, ayah terlalu sopan. Saya masih dianggap setengah anggota keluarga Yun. Selain itu, orang yang menindas semua orang adalah Anda, ayah. Dan dengan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan ayah, bahkan jika saya tidak di sini, Anda harus sudah melihat semuanya sejak lama, kan? Yun King Hong menggelengkan kepalanya, dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir ini, karena lumpuh, saya tahu bahwa saya tidak memiliki kekuatan untuk mendukung keluarga Yun, jadi saya selalu menutup mata dan telinga saya. Meskipun saya menyadari kesetiaan Duke Huai sejak lama dan menduga bahwa dia mungkin sudah mengulurkan tangannya ke dalam keluarga Yun, saya tidak tahu dari mana dia membentang. Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa Anda membantu memulihkan kesehatan kami dan kekuatan yang mendalam bagi kami, bahkan jika saya tahu segalanya, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk memutarnya. Petik 2. Yun Ce berpikir sebentar, lalu berkata, ayah, aku punya spekulasi. Aku percaya bahwa di antara para penatua dari generasimu, beberapa tidak pergi karena lumpuhmu. Selama bertahun-tahun kau sendirian, itu adalah sesuatu yang sengaja kau lakukan, kan? Petik 2. Yun King Hong tertawa, dan menatapnya dengan mata memuji, ya, kamu benar. Meskipun saya benar-benar tidak ingin posisi patriark dari garis patriarkal kami diberikan kepada orang lain, pada saat itu, saya benar-benar lumpuh, dan Xiaoer bukan anak kandung saya. Saya lebih suka memberikan posisi kepala kepada Yun Waitian daripada menjadi beban bagi keluarga Yun. Bagaimanapun, meskipun kehormatan garis keturunan patriark kita penting, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan masa depan Yun klan kita? Chair, jika bukan karena Anda membantu saya pulih, saya awalnya sudah siap untuk menonton Yun Waitian menggantikan posisi saya sebagai patriark.
Tapi sekarang setelah aku pulih, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk memikul tanggung jawab besar klan, posisi patriark ini benar-benar tidak dapat diberikan kepada orang lain. Cir, Anda benar-benar telah mengubah nasib seluruh keluarga Yun kami. Bantuan besar semacam ini sudah cukup untuk membuat keluarga Yun kita mengingatnya selama lebih dari ribuan generasi. Petik 2. Alasan mengapa aku ingin sendirian denganmu adalah untuk mengakui sesuatu padamu. Yun Qinghong menarik napas sedikit, dan berkata dengan agak sedih, saya sengaja membiarkan Yang Mulia Batu Naga membunuh Yun Xingyue. Petik 2. Aku tahu, terhadap harapan Yun Qinghong, Yun Ce benar-benar memberikan jawaban langsung yang tidak ragu-ragu. Dia melanjutkan, dengan kekuatan ayah, serta jarak yang dekat saat itu, melindungi Yun Xingyue dari serangan Yang Mulia Batu Naga bisa dikatakan semudah membalikkan tangan seseorang. Petik 2. Petik 2. Lalu, apakah kamu berpikir bahwa aku terlalu kejam? Tidak, Yun Ce menggelengkan kepalanya, kebalikannya. Saya sepenuhnya menyetujui keputusan ayah. Karena Yun Xinyu sudah mengatakan, Helian, dan Duke Huai, tidak perlu untuk terus bertanya lebih jauh. Meskipun dia telah diracuni dan dipaksa, dia masih pergi sejauh diam-diam menikam sesama klan untuk janji posisi leluhur dan gelar raja. Yang bahkan lebih tercela adalah kenyataan bahwa dia tidak ragu-ragu untuk menyakiti seluruh klan. Meninggal 10.000 kali karena kejahatan serius seperti itu tidak akan berlebihan sama sekali. Dan jika dia dieksekusi oleh klan, meskipun Yun Waitian tidak akan mengatakan apa-apa, dia masih akan menanggung kebencian atas hal ini. Dia, dibungkam tepat waktu, oleh Duke Huiye sebenarnya tidak bisa lebih baik. Di satu sisi, ia akan merasa benci terhadap klan Duke Huai karena membunuh putranya, di sisi lain, ia akan terharu hingga menangis karena kenyamanan dan pengampunan ayah. Lebih jauh lagi, rasa bersalah yang dia rasakan dengan demikian akan membuatnya loyal terhadap ayah dan keluarga Yun. Bagaimanapun, Yun Waitian adalah penatua agung keluarga Yun, tidak termasuk ayah, dia adalah salah satu pilar utama keluarga Yun yang tidak boleh hilang. Hasil ini adalah yang paling sempurna. Petik 2. Yun Qinghong menatap Yun Ce dengan dalam, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Cir, aku masih meremehkanmu. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa Anda hanya 22 tahun ini. Dengan bakat dan watak Anda, saya tidak akan meragukannya bahkan jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki pengalaman ribuan tahun. Petik 2. Yun Ce juga tertawa bersama, dan dengan ringan menghela nafas di dalam hatinya. Apa yang telah saya temui, situasi hidup dan mati, serta bahaya yang saya alami, bahkan jika orang lain menumpuk pengalaman hidup mereka selama ribuan tahun, mereka mungkin masih belum bisa menandingi milikku. Bab 526 Reuni. Selama percakapan antara Yun Ce dan Yun Qinghong, dua siluet melintas sebelum turun. Kemudian diikuti dengan tawa ringan, hoho, Yun Qinghong, sudah lama. Petik 2. Orang itu tak tertandingi di bawah surga dan segera, nomor 1 di bawah surga turun juga. Ungkapan, sudah lama, oleh Unparalleled Under Heaven berisi berbagai makna. Berada di kota yang sama, namun sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Brother Under Heaven, memang sudah lama. Yun Qinghong mengangguk, ekspresinya mengungkapkan ratapan yang dalam, di mana Helian Peng. Apakah Anda menangkap berhasil mengejar dia? Itu melarikan diri dengan sangat cepat, tapi aku masih berhasil memberinya tendangan yang bagus di pantatnya, cukup baginya untuk merasakan sakit dari beberapa hari. Setidaknya itu memadamkan kemarahan saya. Hahaha, di bawah surga yang tak tertandingi tertawa. Nomor 1 di bawah langit melangkah maju dan memberi hormat sebagai seorang junior, Patriark Yun yang kembali ke kejayaannya yang dulu adalah peristiwa yang menggembirakan. Dengan Patriark Yun, kembalinya keluarga Yun ke puncak sudah dekat. Petik 2. Aku harap itu seperti apa yang baru saja kamu katakan. Yun Qinghong mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, ia menjadi serius lagi, dan berkata, ambisi Duke Huai telah terungkap. Upacara agung The Little Demon Empress, pasti tidak akan damai. Tolong sampaikan pesan kepada penatua Brother Under Heaven, bahwa dalam 5 hari, saya secara pribadi akan pergi untuk mengunjungi dan membahas beberapa hal penting. Petik 2. Patriark Yun pasti disambut untuk mengunjungi. Namun, saya khawatir Patriark kita tidak akan bisa menunggu 5 hari, dan datang mengunjungi Anda setelah mendengar bahwa Anda telah pulih. Di bawah surga yang tak tertandingi tertawa. Kata-katanya tidak bohong, karena bertahun-tahun yang lalu, orang yang ambisi besar di bawah langit akan tunduk kepada yang paling adalah Yun Qinghong. Setelah Yun Qinghong menjadi lumpuh, bahkan jika dia tidak menghela nafas 1000 kali, pasti ada setidaknya 800 kali. Patriark Yun, karena peristiwa besar baru saja terjadi di dalam keluargamu, kau pasti sibuk. Kami hanya kembali untuk mengucapkan selamat tinggal sehingga kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan menyampaikan kata-kata Patriark Yun sepenuhnya. Ketika Anda bebas, datanglah ke klan Under Heaven kami untuk mengunjungi. Di bawah surga yang tak tertandingi menggenggam tangannya. Meskipun dia sangat ingin tahu, dia tidak lancang bertanya pada Yun Qinghong dan istrinya bagaimana dan kapan mereka pulih. Pasti, Yun Qinghong juga membalas gerakannya. Brother Yun, tidak ada kata-kata untuk berterima kasih atas kebaikanmu. Nomor 1 di bawah langit mengangguk kuat ke arah Yun Ce. Brother Under Heaven terlalu baik. Kami akan bertemu lagi dalam 1 bulan. Yun Ce berkata sambil tersenyum, juga, maafkan saya karena mengatakan ini, tapi upacara agung Little Demon Empress sudah dekat. Pada saat itu, badai lain kemungkinan akan tersapu, oleh karena itu, saya pikir sekarang bukan waktunya untuk terganggu oleh dendam dengan keluarga Helian. Prioritas harus ditempatkan dengan benar dan dendam pribadi harus dikesampingkan untuk saat ini karena balas dendam paling baik disajikan dingin. Petik 2. Kata-kata Yun Ce tidak membuat mereka tidak bahagia.
Nomor 1 di bawah langit mengangguk sedikit dan di bawah langit yang tak tertandingi bahkan mengungkapkan tanda-tanda kekaguman, mengucapkan, Patriark Yun, putra baptismu benar-benar luar biasa. Petik 2. Perpisahan. Petik 2. Surga tak tertandingi dan surga nomor 1 tertinggal. Tidak mungkin menyimpan apapun yang terjadi di keluarga Yun hari ini sebagai rahasia, dan mungkin pada malam hari, itu sudah menyebar ke seluruh kota seperti api. Ambisi yang dimiliki Duke Huai selama ini sebagian besar akan dipublikasikan. Selama periode ini, Demon Imperial City pasti akan tegang dan 12 keluarga penjaga akan memasuki keadaan yang sangat gugup. Upacara agung The Little Demon Empress, dalam waktu 1 bulan pasti tidak akan sesederhana perayaan permaisuri iblis yang telah memerintah selama 1 abad, dan kemungkinan akan menjadi titik balik bagi masa depan realem iblis-iblis. Setelah keduanya pergi, Mu Yurou dan Yun Xiao, yang pergi untuk mengirim Mu Yubai pergi, kembali. Begitu Mu Yurou kembali, dia langsung berlari di samping Yun Qinghong, dan bertanya dengan gugup, apa yang terjadi dengan Patriarch Crash? Dari mana Anda mendapatkannya? Yun Qinghong juga ingin tahu dari mana Patriarch Crash berasal. Dia melihat ke arah Yun Che, dan menjawab, Cir menyerahkannya padaku. Petik 2. Cir, Mu Yurou berbalik dengan kaget, menunjukkan wajah tidak percaya. Cir, bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk memberitahu kami tentang Patriarch Crash ini? Ini janji Anda dari sebelumnya. Yun Qinghong dengan tenang berbicara, tapi tatapannya sudah mengungkapkan kecemasannya. Karena ketika Crash Patriarch ini hilang 100 tahun yang lalu, itu pada ayahnya, Yun Changhai. Sebagai objek paling penting keluarga Yun, Yun Changhai tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Bibir Yun Che bergerak sedikit, saat dia menenangkan dirinya sendiri, dan berkata, ayo masuk. Aku akan memberitahumu semua yang kalian semua ingin tahu. Petik 2. Bagus. Yun Qinghong mengangguk. Melihat ekspresi Yun Che, dia tahu bahwa apapun yang akan dia katakan pasti akan luar biasa. Dia memegang tangan Mu Yurou, dan mereka berjalan menuju kamar mereka. Yun Xiao cepat berjalan di samping Yun Che, bertanya dengan wajah kaget, kakak, Patriarch Crash, apakah Anda benar-benar memberikannya kepada ayah? Yup, Yun Che mengangguk, aku akan mengatakan sepenuhnya bagaimana aku mendapatkannya. Bagaimanapun, ini adalah objek keluarga Yun. Petik 2. Saat dia selesai, dia memandang Yun Xiao, yang tampak agak aneh, dan bertanya, Yun Xiao, apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi tadi? Yun Xiao menunduk, berbicara setengah dalam penyesalan dan setengah mencela diri sendiri. Sampai sekarang, aku masih tidak bisa menerima bahwa Yun Xinyu, yang paling aku hormati, sebenarnya orang seperti itu. Baru saja, aku masih curiga Big Kakak karena dia. Aku benar-benar terlalu bodoh. Selama bertahun-tahun, aku bekerja sangat keras untuk melakukan sesuatu untuk ayah dan ibu. Namun, ketika seluruh keluarga Yun berada dalam kesulitan, aku tidak dapat melakukan apapun dan dengan bodohnya mendukung seorang pria yang hampir menyebabkan kematian seorang rekan klan. Jika bukan karena kakak, yang tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Yun mulai sekarang dan seterusnya. Aku dan kakak laki-laki memiliki usia yang sama, tapi aku terlalu jauh di belakang kakak besar. Aku sama sekali tidak berguna, siapa yang tahu kapan aku akan bisa seperti kakak. Petik 2. Yun Che berhenti berjalan, berbalik, dan menepuk pundak Xiao Yun saat dia berkata dengan serius, jangan memandang rendah dirimu sendiri. Anda telah bekerja keras dalam kultivasi Anda untuk ayah dan ibu selama ini, menahan semua yang datang untuk mereka. Kesalehan berbakti Anda lebih penting dan berharga daripada hal lainnya. Adapun Yun Xinyu, bukankah para penatua yang hidup selama ratusan tahun, dan beberapa bahkan hampir 1000 tahun, dalam gelap juga? Benar-benar tidak perlu bagi Anda untuk mengurangi diri sendiri. Naluri, prediksi, dan wawasan yang terlalu sensitif bukanlah sesuatu yang dimiliki orang seusiamu. Petik 2. Tapi kakak, kamu jelas seumuran denganku. Aku berbeda. Yun Che menggelengkan kepalanya, Yun Xiao, aku lebih suka kamu menjaga kepribadianmu selamanya dan menjadi tidak berguna, seperti yang kamu katakan, daripada mengalami apa yang telah aku alami. Petik 2. Yun Xiao menatapnya dengan bingung, tidak bisa memahami apa yang baru saja dikatakannya. Meskipun mereka berbicara dengan lembut, itu tidak bisa lepas dari telinga Yun Qinghong. Mendengar apa yang dikatakan Yun Che, dia berhenti sejenak ketika ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Itu benar, karena baru berusia 22 tahun dan sudah memiliki kedewasaan dan wawasan yang tidak seperti siapapun pada usia yang sama, dia tidak bisa memahami apa yang telah dia lalui. Yun Xiao, jika kamu benar-benar ingin menjadi dewasa lebih cepat, hari ini akan menjadi kesempatan. Yun Che tiba-tiba berkata. Yun Xiao tertegun, benarkah? Peluang apa? Kesempatan apa? Nasib sering memainkan segala macam lelucon pada kita, terkadang ramah, terkadang jahat, dan terkadang kejam, atau bahkan ganas. Sebagai seorang pria, jika Anda benar-benar ingin gigih dan mandiri, hal pertama yang harus Anda pelajari adalah dengan tenang menghadapi perubahan yang ditimbulkan nasib. Ini menuntut seseorang untuk berpikiran luas dan memiliki keberanian yang cukup. Jika Anda dapat melakukan ini, maka hidup Anda akan meningkat dan Anda akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk diandalkan oleh ayah dan ibu, lebih banyak kekuatan untuk suster ketujuh untuk diandalkan. Petik 2. Tenang, wajah Yun Xiao masih sedikit terkejut, dan meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan Yun Che, dia merasa itu sangat kuat. Apa yang akan terjadi selanjutnya, akan menjadi ujian bagi Anda. Yun Che berkata dengan cara yang positif, biarkan saya melihat apakah saudara lelaki saya yang baik seumur hidup akan menjadi pria yang gigih yang tidak mudah dikalahkan oleh belokan nasib.
Meskipun dia masih tidak sepenuhnya tahu apa yang dikatakan Yun Che, kata-katanya masih meningkatkan moral Yun Xiao saat dia dengan kuat berkata, aku, Yun Xiao, tidak memiliki pikiran yang lemah. Biarpun aku tidak bisa membandingkan dengan kakak, aku tidak akan membiarkan kakak memandang rendahku. Petik 2. Baiklah, itu yang kamu bilang. Ayo masuk. Petik 2. Setelah mereka memasuki ruangan, mereka menutup pintu. Yun Qinghong mengeluarkan kres patriark yang bersinar ungu dan merasakan aura unik di atasnya. Menekan kegelisahannya, dia dengan cemas bertanya, Cir, katakan padaku, di mana Anda ini? Ketika pertanyaan diajukan, Yun Qinghong, Mu Yurou, dan Yun Xiao semua menatap lurus ke arahnya, dengan cemas dan gugup menunggu jawabannya. Di bawah tatapan mereka, Yun Che tidak menjawab, tetapi melihat ke arah Yun Qinghong dan Mu Yurou dan secara bertahap berlutut. Selanjutnya, dia berlutut dengan kedua lututnya. Cir, apa yang kamu lakukan? Cepat dan berdiri. Mu Yurou panik, dan dengan cepat maju untuk mencoba dan membantunya. Yun Che tidak bangkit, tetapi mengangkat kepalanya dan memandang mereka. Orang tua kandungnya sendiri. Perlahan, dia membuka telapak tangannya. Ayah, Ibu, apakah Anda semua masih ingat hal ini? Di telapak tangan Yun Che, ada liontin berwarna tembaga tua. Begitu mereka melihat liontin itu, Yun Qinghong dan Mu Yunrou tampak seolah-olah mereka tersambar petir saat seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Mu Yurou tiba-tiba bergegas ke depan seperti orang gila dan menyambar liontin di telapak tangan Yun Che, mengangkatnya ke matanya untuk melihatnya. Tangannya terus gemetar ketakutan, cermin samsara. Itu cermin samsara. Itu benar-benar cermin samsara. Mu Yurou, yang biasanya berbicara dengan lembut, seperti air, saat ini berbicara dengan suara yang menakutkan, bergetar, serak. Yun Xiao terkejut ketika dia dengan cemas bertanya, Ibu, apa? Apa yang salah? Dia berbalik ke arah Yun Qinghong, hanya untuk menyadari bahwa seluruh wajahnya sudah terdistorsi. Cermin samsara ini, kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Untuk Yun Qinghong yang cerdas dan bangga, kalimat pendek ini sangat sulit untuk dikatakan. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan tubuhnya bergetar lebih keras, mungkinkah? Kamu. Yun Che tidak menjawab, dia hanya mengangkat lengan kirinya, dan di lengannya, tanda pegangan mendalam bersinar dengan jelas. Ah, hebat, hebat. Yun Xiao menjerit kaget. Meskipun dia tidak memiliki handel mendalam, berada di keluarga Yun selama 20 tahun yang aneh, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Memegang cermin samsara di tangannya dan melihat tanda bersinar dari pegangan mendalam, Mu Yurou tertegun. Tangannya gemetar dan bahkan bibirnya bergetar hebat, namun dia tidak bisa mengucapkan satu suara pun. Dalam sekejap, matanya dibanjiri air mata dan pikirannya berputar, sebelum dia langsung jatuh ke belakang. Ibu, Yun Xiao bergegas maju untuk mendukungnya. Ibu, apa yang salah? Jangan menakuti saya. Mata Yun Qinghong tidak fokus. Napasnya benar-benar berhenti dan dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya, yang terasa panas. Begitu menangani mendalam bersinar, darah mengalir ke kepalanya, menyebabkan dia berhalusinasi. Dia hampir muntah darah dan pingsan. Mata Yun Che berkabut saat dia berkata dengan lembut, sebelum aku berusia 16 tahun, nama keluargaku bukan Yun melainkan Xiao. Pada saat itu, saya dipanggil Xiao Che. Saya bukan dari realem Demon Iblis. Tempat saya dibesarkan adalah salah satu dari 7 negara di benua langit yang mendalam, yang disebut Blue Wind Nation. Kota tempat saya tinggal adalah Floating Cloud City. Ayah angkat saya bernama Xiao Ying dan kakek saya adalah Xiao Lai. Petik 2. Babak 527 Reuni Keluarga. Setiap kata lembut Yun Che bergema di telinga Yun Qinghong seperti petir, tubuh bagian atasnya berayun dengan keras dan pemandangan di depannya menjadi buram. Otaknya terasa seperti akan meledak dari aliran darah yang ganas menyerang kepalanya. Anak, kamu anakku, anakku. Mu Yurou menjerit yang mengkhianati sakit hati yang sangat besar saat dia mengangkat lengan Yun Xiao dan melemparkan dirinya dengan keras ke tubuh Yun Che. Dia memeluknya seolah hidupnya bergantung padanya dan mulai menangis seperti anak kecil. Lengan yang melilitnya mulai mengencang, dan jika pelukan ini semakin kencang. Sepertinya dia ingin menariknya ke dalam dirinya sendiri. Dan suara ratapan sedih dan patah hati tampaknya menyebabkan seluruh dunia berubah warna abu-abu yang lebih gelap. Yun Qinghong melangkah maju untuk mengulurkan tangannya, tapi dia berhenti di tengah jalan. Dan kata-kata yang ingin dia ucapkan sepertinya bersarang di tenggorokannya, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di sana, dan begitu dia membuka mulutnya, air mata yang dia berusaha keras untuk kendalikan mengancam akan meledak. Cermin samsara adalah apa yang mereka gantung di leher putra mereka ketika mereka melarikan diri bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka berdoa agar artefak suci ini, yang telah mereka lindungi selama beberapa generasi atas nama keluarga kerajaan setan ilusori dan didambakan oleh benua langit yang mendalam, akan menunjukkan kekuatan surgawi dan melindungi putra mereka yang baru lahir yang tidak punya pilihan selain menjadi buron. Karena mereka, dan jejak yang mendalam itu bahkan lebih banyak bukti berbalut besi. Dan kata-kata yang dia katakan. Benua langit yang mendalam, negara angin biru, kota awan yang mengambang, dan Xiao Ying adalah semua nama yang telah mereka ulangi sendiri berkali-kali. Dan sementara dia menyebutkan kata-kata ini kepada Yun Che ketika dia memberitahunya tentang asal-usul Yun Xiao, dia pasti tidak pernah menyebut nama Xiao Lai. Selain itu, penampilan yang sangat cocok dengan penampilannya ketika ia masih muda, dan perasaan pengakuan meskipun telah bertemu untuk pertama kalinya. Dan keintiman dan kepercayaan yang praktis tidak masuk akal dan tak tertahankan yang ia rasakan terhadapnya. Ah, jadi karena ini. Tidak heran dia ingin datang ke keluarga Yun. Tidak heran dia tidak berusaha, bahkan sampai pingsan karena kelelahan, untuk memastikan bahwa dia menyembuhkan tubuh mereka yang cacat.
Tidak heran dia telah memperlakukan dia dan Yurou dengan sangat baik. Tidak heran dia tidak ragu-ragu untuk bersenjatakan pedang dengan musuh yang begitu kuat, hanya agar musibah yang menunggu keluarga Yun dapat dihindari. Tidak heran dia ingin menjadi saudara bersumpah dengan Yun Xiao. Dan akhirnya, sekarang setelah semuanya berjalan lancar, dia mengerti mengapa Yun Ce tidak ingin memanggil mereka, ayah baptis dan ibu baptis melainkan, ayah dan ibu, sebagai gantinya. Karena ternyata dia adalah putra mereka. Darah dan daging mereka sendiri. Putra yang telah mereka hilangkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Langit telah mengirimnya kembali ke sisi mereka. Dia seharusnya menyadari hal ini lebih cepat. Karena di dunia ini, selain dari kerabat langsung seseorang, tidak ada alasan untuk memperlakukan orang lain dengan perhatian dan kepedulian yang sedemikian besar, sampai pada titik di mana dia tidak akan menyisihkan apapun untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi, meskipun hatinya memiliki kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya terhadap situasi ini, bagaimana mungkin dia berani memimpikannya kesimpulan yang begitu sempurna? Anakku, anakku, suara Mu Yurou menjadi sangat serak. Dia menangis sampai ke titik di mana jiwanya tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Dan dia bukan wanita sederhana, dia adalah raja yang kuat yang dihormati oleh semua, dia adalah istri patriark keluarga Yun. Bakatnya luar biasa, dia bangsawan, dan dia memiliki kemauan besi. Pada tahun-tahun itu, dia berkelana bersama suaminya ke benua langit yang mendalam yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah ketika itu bahkan disebutkan. Sulit untuk menemukan orang lain dengan keberanian dan keteguhan seperti ini di seluruh realem iblis. Tapi hari ini, air matanya telah membentuk samudera. Bertahun-tahun, dia selalu disiksa oleh pikirannya sendiri, sampai pada titik di mana dia menangis dengan air mata yang tak terukur. Dan di seluruh dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat wanita ini, yang berani menantang mendalam. Sky kontinen tanpa rasa takut, sangat lemah. Hanya ada satu orang yang bisa menyebabkan dia meneteskan begitu banyak air mata. Itu adalah putranya yang baru lahir, yang dia pikir hilang darinya selamanya. Bagian depan kemeja Yun Ce dengan cepat menjadi basah kuyup, tetapi kebasahan ini dipenuhi dengan kehangatan yang menusuk hatinya. Itu menyebabkan jantungnya bergetar dengan mantap, ketika dia perlahan mengangkat tangannya, mendukung pundaknya yang sesak. Dia dengan lembut berkata, ayah, ibu, anak ini tidak berbakti. Karena selama lebih dari 20 tahun, saya tidak dapat berada di sisimu. Petik 2. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu kembali. Semuanya baik-baik saja. Setelah hanya mengucapkan beberapa kata ini, Yun Qinghong sudah harus menahan emosinya, dan dia tidak berbicara lebih jauh. Yun Xiao hanya berdiri di sana dengan linglung dan dia benar-benar kaget. Dalam benaknya, hanya ada satu suara yang terus beredar di kepalanya. Kakak laki-laki adalah putra ayah dan ibu. Putra daging dan darah asli mereka. Jadi, bagaimana dengan saya? Saya kira, saya benar-benar bukan darah ayah dan ibu. Dia sudah tahu tentang fakta ini sejak lama dan bahkan seluruh kota Imperial Iblis juga tahu. Tidak dapat menggunakan kekuatan dari pegangan mendalam, itu adalah kebenaran yang tak terhindarkan. Tetapi karena Yun Qinghong dan Mu Yurou tidak pernah mengakuinya sebelumnya, masalah ini yang semua orang tahu sebagai fakta, telah, dalam hatinya sendiri, ditutupi dengan kabut tipis kerudung yang dia tidak ingin sobek. Tapi hari ini, lapisan terakhir ini telah benar-benar dan benar-benar hilang. Emosinya benar-benar kacau, dia bingung apa yang harus dilakukan, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia masih harus terus berdiri di tempat ini. Dan pada kali ini, pikirannya tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Yun Ce kepadanya. Ah, jadi ini adalah takdir nasib, yang kakak katakan akan hadapi. Dia bergumam dengan lembut. Kata-kata Yun Ce segera memprovokasi menangis lebih keras dari Mu Yurou. Bertahun-tahun, apa yang dia alami bukan hanya rasa kehilangan tetapi juga siksaan rasa bersalah. Karena bertahun-tahun yang lalu, itu karena mereka bahwa putra mereka harus menjadi buronan meskipun dia baru saja lahir. Selain itu karena dia telah terserang racun dingin ketika dia sehingga mereka harus menghancurkan pembuluh darahnya yang mendalam dan membuatnya menjadi cacat seumur hidup untuk mengeluarkan racun itu dari tubuhnya. Pada saat itu, dia sudah dipenuhi dengan begitu banyak kesedihan sehingga dia berharap dia mati karena rasa bersalahnya mengancam untuk menelannya. Dan satu-satunya hal dalam benaknya adalah bahwa jika dia dapat melarikan diri dari situasi ini, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menebusnya dan melindunginya. Tetapi ketika mereka akhirnya kembali ke alam setan ilusi, putranya telah ditinggalkan di benua langit yang sangat besar, tempat yang mereka tidak dapat kembali ke sana, dan itu membantahnya bahkan kesempatan untuk mengasuh dan menemani anaknya. Tetapi sekarang, anaknya telah kembali, dan kembalinya dia ke sisinya tampak seperti mimpi yang mempesona. Dia tidak menaruh dendam pada mereka dan bahkan tidak mengucapkan satu pun keluhan. Sebaliknya dia menyembuhkan tubuhnya, memberinya semacam kelahiran kembali dan bahkan membantu keluarga Yun mencegah bencana. Dan pada akhirnya, dia masih berlutut di depan mereka, mengatakan bahwa dia tidak berbakti. Putranya sendiri tidak hanya kembali, tetapi telah menjadi sangat baik, dan juga menjadi begitu baik hati. Dalam 22 tahun terakhir, dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia telah mengutuk surga, telah kehilangan hitungan setiap kali dia membenci nasib kejam ini. Tetapi saat ini, dia menggunakan seluruh hatinya dan ketulusannya untuk dengan saleh berterima kasih kepada surga. Yun Ce berpikir bahwa setelah dia memberi dirinya bantal 2 bulan, dia akan mampu mempertahankan ketenangannya dalam situasi ini. Tetapi setelah dia dimakamkan di pelukan ibunya, mendengar tangisan tulus ibunya, dan merasakan air mata panasnya yang membanjiri dirinya, matanya benar-benar basah.
Dia telah menelannya dalam pelukan yang sangat ketat namun sangat hangat. Dan di tengah kehangatan ini, air mata yang telah dibendung di sudut matanya akhirnya meledak bebas, mereka menetes ke wajahnya, menelusuri jalur-jalur kecil, ketika perasaan lemah perlahan-lahan muncul di hatinya. Bertahun-tahun, dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan, telah melalui terlalu banyak putaran dan belokan, dan bahkan situasi hidup dan mati. Dengan demikian, keinginannya sudah lama dipalu menjadi sesuatu yang keras dan pantang menyerah. Jumlah darah yang telah ditumpahkannya sejuta kali lebih banyak dari air mata yang dia tangisi. Dia sendirian menghadapi klan besar dan juga seluruh bangsa sendirian. Dia juga telah pergi melawan seluruh benua sebelumnya. Ke titik di mana dia dipaksa untuk mengitari perbatasan antara hidup dan mati terus-menerus, tapi dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan keuletan yang kuat saat itu, dan telah mengenakan dingin, berlumuran darah dingin. Senyum yang mengekspresikan penolakannya sampai akhir. Tetapi pada saat ini, perasaan lemah ini begitu nyata dan tak tertahankan sehingga menyebabkan dia terdorong untuk menangis dan menangis. Dia tahu bahwa ini karena dia berada di pelukan ibunya. Hanya setelah 2 kehidupan, sampai hari ini, dia tahu seperti apa pelukan seorang ibu. Dia akhirnya bukan seorang pengembara yang tidak memiliki orang tua, yang tidak memiliki akar yang ditutupi oleh pasir dan darah kering lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu sepertinya melambat. Tidak ada yang datang untuk mengganggu reuni keluarga mereka, dan sepertinya tidak ada yang terjadi hari itu. Tetapi pada akhirnya, Yun Qinghong masih Yun Qinghong. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya bisa mengendalikan emosinya ketika dia membisu pada ibu dan putranya yang masih terperangkap dalam pelukan mereka. Terkadang dia tertawa, sementara di waktu lain, dia menutup matanya. Akhirnya, tangisan Mu Yurou yang benar-benar parau berhenti. Dia menghela nafas kecil dan berkata dengan nada paling santai yang bisa dikerahkannya, Yurou, surga telah mengembalikan putra kita kepada kita dan itu adalah alasan untuk sukacita yang besar. Tapi Anda tahu, tangisan Anda telah menakuti Cir dan Xiaor konyol. Petik 2. Mu Yurou mengangkat kepalanya, seluruh wajahnya ternoda air mata. Dia terisak ringan dan memegang wajah Yun Ce di kedua tangannya. Gerakannya begitu lembut, ia mengira ia memegang harta karun yang mudah pecah. Dia mengintip ke arahnya melalui mata berkabut dan dengan lembut berbisik, ya. Ini anakku, Cir, anakku. Seluruh tubuhnya bergetar ringan dan dia menutupi wajahnya dengan wajah putranya. Dan meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan tangisnya, air mata di matanya masih menggulung pipinya. Dia tidak bisa berhenti. Tangan yang memegang putranya menolak untuk melepaskan, seolah-olah dia takut sekali dia melepaskan, dia akan menghilang dari dunianya sekali lagi. Keadaannya yang acak-acakan saat ini bahkan tidak mirip dengan gaya mulianya yang anggun dan anggun. Yun Qinghong maju selangkah dan tangannya menekan bahu Yun Ce. Wajahnya tersenyum tipis, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia sepertinya tersedak oleh kata-katanya. Itu hanya setelah periode waktu yang baik, dengan senyum yang sedikit gemetar, dia dengan lembut berkata, Cir, selamat datang di rumah. Kami sudah menunggu Anda untuk waktu yang sangat lama dalam mimpi kami. Yun Ce diam-diam menyeka sudut matanya dan mengangkat kepalanya, menjawab dengan lembut, Ayah, Ibu, saya minta maaf. Anak ini baru kembali sekarang. Dan karena ini, aku telah menyebabkan ayah dan ibu bertahun-tahun kesakitan. Petik 2. Kamu tidak terlambat sama sekali. Yun Qinghong tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya, selama kamu telah kembali kepada kami, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Orang di depannya yang begitu hebat sehingga membuatnya berseru kagum, yang telah menyebabkan Mu Yubei mengabaikan status dan senioritasnya untuk menjadi saudara bersumpah, sebenarnya adalah darah dan dagingnya sendiri. Jenis kebanggaan, kegembiraan, dan kepuasan yang dia rasakan. Intens di luar uraian. Dia bahkan merasa bahwa bahkan jika dia harus menggunakan kematiannya sendiri untuk menukar momen kebenaran ini, dia akan pergi dengan senyum di wajahnya. Yurou, putra kita sudah kembali dan dia bahkan sebesar ini. Dia tidak akan melarikan diri lagi, jadi berapa lama Anda ingin terus memeluknya? Yun Qinghong dengan penuh kasih menepuk punggung istrinya, mungkinkah Anda ingin putra kami, pada hari kembali, untuk berlutut di sana seluruh sore? Kata-kata terakhir Yun Qinghong memiliki efek langsung. Setelah dia melihat bahwa Yun Ce telah berlutut di sana tanpa bergerak selama hampir setengah hari, Mu Yurou langsung merasakan celaan dan penyesalan diri sendiri sehingga dia hampir menangis sekali lagi. Dia buru-buru menyeka air matanya dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat Yun Ce, Cir, cepat bangun, lantainya dingin. Oh, ini semua salah ibu, aku bahkan lupa kalau kamu berlutut di tanah. Petik 2. Yun Ce berdiri saat Mu Yurou dengan ringan mendukungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan apa-apa, ibu. Aku tidak bisa berada di sisimu selama ini, jadi jumlah berlutut yang aku miliki pada kalian berdua, bahkan berlutut selama 3 hari dan 3 malam tidak akan menebusnya. Petik 2. Keintiman akrab semacam ini terlalu berharga dan terlalu hangat. Ia rela mempersembahkan sisi terbaik dan paling taatnya, untuk memberi mereka kenyamanan dan kegembiraan. Di sisi mereka, Yun Xiao ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum datang ke depan dengan cara yang agak malu-malu, berkata, Ayah, Ibu, Kakak, Chongra. Selamat atas akhirnya bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Ini bukan keluarga, ini adalah reuni, keluarga kami. Yun Ce menarik Yun Xiao mendekat, kata-kata yang baru saja Anda katakan terdengar seperti Anda sama sekali bukan bagian dari keluarga. Petik 2. Tapi, aku, Yun Xiao menggigit bibirnya dengan lembut dan terlihat benar-benar bingung. Dia menghadapi Yun Qinghong dan Mu Yurou, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara tak bernyawa dan bingung, aku, di masa depan, bisakah aku masih memanggil kalian berdua, ayah dan ibu?
Kata-katanya menyebabkan Yun Qinghong dan istrinya sedikit terkejut, tetapi setelah itu, mereka tertawa pada saat yang sama. Mu Yurou berkata dengan nada lembut, kamu anak bodoh, kamu selalu menjadi siawer ayah dan ibu. Putra yang kami tonton tumbuh dewasa, yang paling kami cintai. Jadi mengapa kami tidak membiarkan Anda memanggil kami sebagai ayah dan ibu? Hei, Yun Xiao, apa yang kamu katakan? Kami bersumpah saudara, Anda tahu. Yun Xiao menepuk kepalanya, ketika kami mengucapkan sumpah kami satu sama lain ketika kami menjadi saudara bersumpah. Kami bersumpah bahwa kami akan menjadi saudara seumur hidup, bahwa orang tua Anda akan menjadi orang tua saya dan orang tuaku akan menjadi orang tuamu. Itu hanya 2 bulan yang lalu, tetapi sekarang Anda bahkan tidak mengenali kakak Anda ini lagi. Tidak, ini bukan. Aku, Yun Xiao melambaikan tangannya, dan matanya menjadi berkabut untuk sementara waktu. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari mengapa Yun Che ingin menjadi bersumpah bersamanya. Karena orang tuanya sebenarnya adalah orang tua Yun Che. Ini adalah sumpah yang tidak dapat mereka balas, dan alasan mengapa Yun Che menunggu 2 bulan sebelum dia telah mengidentifikasi dirinya adalah karena dia. Semata-mata karena dia. Arus hangat yang membawa terlalu banyak emosi membanjiri seluruh tubuhnya. Yun Xiao mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan senyum menyilaukan. Maaf, ayah, ibu, kakak, aku hanya terlalu banyak berpikir. Orang tua yang paling mencintaiku telah menemukan putra mereka yang lain. Abang saya yang paling dihormati telah menemukan orang tua kandungnya. Jadi orang yang paling bahagia di ruangan itu seharusnya adalah aku. Ayah, ibu, kakak, selamat atas reuni keluarga kami. Yun Qinghong dan Mu Yurou saling memandang dan tertawa. Yun Che tertawa besar sendiri. Setelah air mata dan kesedihan hilang, semua yang tersisa di wajah mereka adalah senyum hangat yang terpancar dari dalam. Bab 528 Yun Xiao, Xiao Yun. Cir, cepat, duduklah. Mu Yurou dengan lembut mendorong Yun Che ke kursi kayu. Wajahnya yang cantik tampak seolah-olah hujan turun ke atasnya, dan tangannya masih terus bergetar dengan lembut. Dia menatap putranya, yang berada tepat di depannya, dan pandangannya tertuju padanya, itu tidak goyah bahkan untuk satu saat. Di tangannya, dia memegang cermin samsara. Di lengannya, jejak handel mendalam masih samar-samar berkilauan, dan wajahnya sangat mirip dengan wajah Yun Qinghong muda. Semua ini disertai dengan denyutan pembuluh darahnya yang sangat jelas sehingga hampir memiliki substansi. Ini adalah putranya, darah dan dagingnya sendiri. Cir, anakku, Mu Yurou bergumam dengan lembut, dan sekali lagi, dia tersedak sambil berkata, apakah aku benar-benar tidak memiliki mimpi sekarang? Mereka sudah akrab satu sama lain selama 2 bulan terakhir, dan Yun Che biasanya memanggilnya sebagai ibu. Tapi sekarang, saat menghadapi Yun Che, kondisi mental dan emosinya telah mencapai tingkat yang sangat berbeda. Yun Che membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Ibu, aku minta maaf. Ketika aku pertama kali melihat kalian berdua, aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang tua kelahiranku. Tapi, aku menunggu sampai hari ini untuk berdamai dengan kalian berdua. Kamu, petik 2. Mu Yurou dengan lembut menggelengkan kepalanya. Semua ini sama sekali tidak penting baginya. Di saat dan tempat ini, tidak ada hal lain di dunia yang benar-benar berarti baginya saat ini. Dan semua kegembiraan dan kebahagiaan yang dia rasakan dalam hidupnya, bahkan ketika dijumlahkan, tidak bisa dibandingkan dengan saat ini. Dia dengan lembut menjawab, suamiku, lihat anak kami ini, dia sangat tampan sehingga dia bahkan terlihat lebih baik daripada kamu ketika kamu masih muda. Aku bahkan tidak akan bisa menghitung jumlah gadis yang sudah kehilangan hati padanya. Dan dia masih sangat taat, begitu masuk akal dan begitu baik hati. Selama lebih dari 20 tahun, bukan saja kita tidak melakukan apapun untuknya sebagai orang tua, kita juga menyebabkan dia menderita kesulitan dan tunawisma sejak dia dilahirkan. Tapi putra kami bahkan tidak menyalahkan kami sama sekali. Tidak menyalahkan kami sama sekali. Terlebih lagi, keberanian dan kecerdasannya bahkan melebihi kemampuanku ketika aku seusianya. Keterampilan medisnya, bahkan tak tertandingi di bawah surga. Dia baru kembali selama 2 bulan, namun dia membantu kami melarikan diri dari jurang yang dalam ini, dan bahkan menyebabkan kakak lelakimu, yang tidak mengagumi siapapun, ingin menjadi saudara bersumpah bersamanya. Dia menyebabkan rencana sengaja dan metodis Duke Huai runtuh dalam 1 hari dan memberikan harapan keluarga Yun kami sekali lagi. Ini adalah putra kami, kata Yun Qinghong saat dia mengangkat kepalanya, suaranya penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan. Anak kami, Mu Yurou membelai wajah Yun Che, sambil menutupi bibirnya dengan satu tangan. Setelah dia selesai menangis, dia ingin menjadi tegar, agar tidak membiarkan putranya yang baru kembali hanya melihat air matanya, tetapi setiap kali dia mencoba, dia tidak bisa menahan diri. Dia berkata dengan linglung seperti mimpi, saya telah berpikir bahwa sepanjang hidup ini, saya tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi. Langit memiliki mata. Yun Che mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghapus air mata di wajah ibunya. Ibu, jangan menangis, keluarga kami akhirnya kembali bersama lagi. Dan Anda berdua telah memulihkan semua yang telah Anda hilangkan, jadi semua kesulitan itu sekarang ada di masa lalu. Petik 2. Ya, ibu tidak akan menangis. Tidak akan menangis. Hanya saja ibu. Terlalu bahagia, Mu Yurou mengangguk. Dia dengan rajin berusaha untuk menghapus semua jejak air matanya, tetapi jumlah air mata yang dia curahkan terlalu banyak, dan bahkan setelah mencoba untuk menghapusnya, wajahnya masih basah dengan mereka. Bersorak, Yun Qinghong menghela nafas dengan lembut, dan berkata dengan suara lembut, selama bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Dan bagaimana tepatnya kau datang dari benua langit jauh yang jauh untuk menuju ke sini? Petik 2. Pertanyaan Yun Qinghong sangat memetik hati sanubari Mu Yurou. Dia meraih tangan Yun Che dan bertanya dengan nada cemas, ya.
Cir, apakah tahun-tahun ini memperlakukanmu dengan baik? Apakah kamu banyak menderita? Petik 2. Seluruh keberadaan Mu Yurou terfokus pada putranya sekarang, dan dia tidak bisa memikirkan banyak hal lain. Tapi Yun Qinghong tahu bahwa karena temperamen Yun Ce benar-benar tidak sesuai dengan usianya, bahwa apa yang diderita Yun Ce, bukan hanya sekadar penderitaan besar, pastilah itu adalah siksaan yang orang normal bahkan tidak bisa tahan. Atau yang lain, bagaimana dia akan memiliki temperamen, keberanian, wawasan, dan kemampuan yang luar biasa. Yun Ce samar-samar tersenyum dan menjawab, semua peristiwa yang telah saya alami, saya pasti akan memberitahu mereka kepada ayah dan ibu secara detail. Tapi sebelum itu, dia mengulurkan tangan, meraih Yun Xiao, dan berkata, ayah, ibu, sekarang saatnya untuk memberitahu putra Anda yang lain tentang asal-usulnya. Yun Xiao bukan anak kecil lagi dan dia sudah lama menjadi pria sejati yang jujur dan penuh semangat. Dia juga memiliki hak untuk tahu tentang kebenaran di balik kelahirannya. Petik 2. Yun Xiao pergi ke linglung singkat, tetapi kemudian matanya cerah. Dia dengan tegas menganggukkan kepalanya, ayah, ibu, tolong ceritakan tentang asal-usul saya. Saya juga ingin tahu dari mana saya sebenarnya berasal dan siapa orang tua kandung saya. Dan tolong jangan khawatirkan ayah dan ibu, meskipun saya bukan darah dan daging asli Anda, selama bertahun-tahun mengasuh dan mencintai yang telah Anda berikan kepada saya jelas tidak salah. Di masa depan, bahkan jika saya mengenali leluhur saya dan kembali ke rumah untuk menemukan orang tua kandung saya, kalian berdua akan selalu menjadi ayah dan ibu bagi saya. Untuk kehidupan. Petik 2. Sebelum ini, Yun Xiao masih merasa bingung, ragu-ragu dan bahkan sedikit sedih. Tetapi sekarang setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menyadari bahwa semua kekhawatiran dan kebingungan telah lenyap, dan yang menggantikan perasaan itu adalah ketenangan, relaksasi, dan kebahagiaan yang datang dari hati karena keluarganya akhirnya dipersatukan kembali. Meskipun dia bukan darah daging orang tuanya, selama bertahun-tahun, mereka menganggapnya sebagai milik mereka dan telah mencurahkannya dengan hati-hati. Hanya hutang cinta ini saja sudah sulit baginya untuk membayar dalam kehidupan ini. Kakak laki-lakinya telah menyelamatkan hidupnya, terus membantu dan menginstruksikannya berkali-kali. Dia begitu sadar akan perasaannya sehingga dia menunda reuni keluarga ini selama 2 bulan penuh hanya demi dia. Jadi, meskipun tidak ada hubungan darah, mereka telah memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus, jadi mengapa dia bahkan harus merasakan kehilangan atau keputusasaan. Orang tua yang paling dia cintai akhirnya menemukan putra yang telah mereka khawatirkan selama bertahun-tahun, jadi dia tentu saja bahagia untuk orang tuanya. Kakak laki-lakinya yang paling dihormati bisa bersatu kembali dengan orang tuanya, jadi tentu saja dia seharusnya bahagia untuk kakak lelakinya juga. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa dia telah tumbuh sedikit, dan rasanya seperti apa yang Yun Ce gambarkan sebagai peningkatan semangatnya. Yun Qinghong dan Mu Yurou berbagi pandangan, dan mereka tertawa dengan sukacita dan kenyamanan. Yun Qinghong mengangguk, bagus. Anak baik, Xiaoer, ayah kandungmu dan aku bersumpah juga. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang kepercayaan yang pernah saya miliki dalam hidup saya. Jadi ayahmu dan Cir selalu lebih dekat daripada saudara laki-laki, dan dua keluarga kami sejak lama menjadi satu. Petik 2. Ah, mulut Yun Xiao terbuka lebar, ayah dan ayah kandungku. Sudah saling kenal sejak awal. Iya nih, Yun Qinghong menganggukkan kepalanya dan dia menarik lengan Yun Xiao, Xiaoer, duduk. Hari ini, ibumu dan aku akan memberitahumu segalanya tentang asal-usulmu. Petik 2. Di sebuah ruangan yang tidak luas, keempat duduk saling berhadapan. Dan tidak peduli apakah itu Yun Qinghong, Mu Yurou atau Yun Ce, perasaan keluarga menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Yun Qinghong memberitahu Yun Xiao dengan nada sentimental dan apresiatif tentang kisah 3 tahun yang dia dan istrinya habiskan di benua langit yang sangat mendalam. Dia secara khusus menceritakan bagaimana dia bertemu Xiao Ying, dan bagaimana mereka bisa saling mengenal, saling cocok, dan bagaimana mereka menjadi saudara yang disumpah. Sampai bagian di mana ia berhasil menyelamatkan hidup mereka dengan menyusun rute pelarian bagi mereka, bagaimana ia bahkan menukar putranya sendiri dengan mereka. Yun Xiao hanya duduk di sana dan diam-diam mendengarkan. Setelah Yun Qinghong menyelesaikan ceritanya, dia duduk di sana dengan linglung, tetapi setelah itu dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang tak bernyawa, oh. Jadi tanah airku, benar-benar benua langit yang mendalam. The Continent Sky Continent tidak seram seperti realm Demon Iblis telah membuatnya menjadi. Hanya sebagian dari orang-orang di sana yang benar-benar jahat dan kejam. Secara komparatif, perbedaan terbesar yang dimiliki dunia ilusi iblis dengan benua Sky yang sangat besar adalah komposisi ras. Benua langit yang mendalam adalah dunia di mana manusia dan binatang berkuasa, hanya ada sedikit setan di sana. Kata Yun Ce, di alam setan ilusi, benua langit yang mendalam adalah tempat yang sangat kerasukan setan, dan dia tidak berharap Yun Xiao memendam prasangka yang tidak perlu dan konflik internal terhadap benua langit yang mendalam karena hal ini. Benar, Yun Xiao dengan lembut menganggukkan kepalanya. Ekspresinya masih agak linglung. Dia membutuhkan waktu yang cukup untuk memproses dan menerima hal-hal ini, Xiao. Jadi nama keluarga saya sebenarnya Xiao. Tidak heran, ayah dan ibu memberi saya nama Yun Xiao. Ho, karena kami selalu memikirkan suatu hari membiarkanmu kembali ke benua langit yang sangat besar untuk mengenali leluhurmu. Yun Qinghong memberitahunya sambil tertawa. Kakak, orang tua kelahiranku, apakah mereka masih sehat sekarang? Dan apakah mereka masih tinggal di tempat yang disebut Floating Cloud City? Yun Xiao bertanya dengan ekspresi kabur di wajahnya. Meskipun Yun Ce tahu bahwa pertanyaan ini tidak dapat dihindari dan membuat persiapan yang cukup untuk itu, begitu Yun Xiao mengajukan pertanyaan ini, ekspresinya langsung membeku, dan dia tidak dapat membuat satu suara pun untuk waktu yang paling lama.
Ekspresi Yun Che segera menyebabkan ekspresi Yun Qinghong berubah juga. Setelah dia sekali lagi memikirkan semua kesusahan yang pasti diderita Yun Che selama bertahun-tahun ini, hatinya semakin menegang. Dia meraih bahu Yun Che dan menatapnya langsung sambil bertanya, bagaimana Xiao Ying sekarang? Di Floating Cloud City, keluarga Xiao-nya juga berada di antara para elit, jadi dia pasti menjalani kehidupan tanpa beban sekarang, kan? Petik 2. Yun Che menghela nafas berat. Dia tidak menjawab pertanyaan Yun Qinghong. Sebagai gantinya, dia memandang Yun Xiao dan menyatakan dengan nada serius, Yun Xiao, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Pria sejati harus dengan tenang menghadapi cobaan nasib. Dan apapun yang terjadi di bumi ini, apakah mereka bahagia atau sedih? Tetapi begitu mereka terjadi, Anda hanya bisa menerima dan menghadapi mereka. Bagaimana Anda menerima dan menghadapi nasib Anda akan menjadi ujian bagi karakter Anda. Petik 2. Yun Xiao menatap Yun Che dan kedua tangannya diam-diam mengencang. Setelah beberapa saat, matanya semakin bertekad dan dia berkata, kakak, silakan dan katakan itu. Apapun kesimpulannya, saya akan menghadapinya dengan penerimaan yang tenang. Petik 2. Yun Che mengangguk, menutup matanya, dan berkata dengan suara lembut, Paman Xiao, dia sudah meninggal 22 tahun yang lalu. Petik 2. Yun Qinghong berdiri dengan tergesa-gesa, wajahnya langsung memutih seperti selembar kertas. Di dunia ini, ada sangat sedikit hal yang dapat memancing reaksi keras darinya. Tapi Xiao Ying adalah satu-satunya saudara lelaki bersumpah yang pernah ia miliki dalam hidupnya, satu-satunya kepercayaan yang pernah ia miliki. Tidak hanya itu, Xiao Ying adalah lelaki yang harus ia huni, dan itu adalah hutang budi yang sebesar gunung. Bertahun-tahun yang lalu, jika bukan karena dia dan istrinya tidak akan mampu membuatnya kembali ke alam iblis-iblis hidup-hidup. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya sudah mati, bahwa dia benar-benar mati. 22 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, mungkinkah, bagaimana dia mati? Bagaimana dia mati? Kata Yun Qinghong dengan suara gemetar. Yun Che tidak ragu-ragu atau mencoba menyembunyikan apapun, dia berkata dengan lugas, 22 tahun yang lalu, setelah ayah dan ibu melarikan diri dari Floating Cloud City, yang mengejar kalian berdua entah bagaimana mengetahui tentang interaksi Anda dengan Paman Xiao. Mereka menemukan Paman Xiao dan mereka mencoba memaksanya untuk mengungkapkan keberadaanmu, tetapi Paman Xiao lebih baik mati daripada memberitahu mereka apapun, jadi. Akibatnya, seluruh tubuh Yun Qinghong bergetar hebat. Setelah Paman Xiao meninggal, istrinya meninggal dengan cepat karena kesedihan dan kehilangan. Dan nenek saya tenggelam dalam kesedihan sehingga kemurungannya dengan cepat berubah menjadi penyakit. Setelah melahirkan bibi kecil, yang 1 tahun lebih muda dariku, dia meninggal juga. Aku bahkan tidak ingat bagaimana mereka terlihat dalam hidup. Hanya kakek yang membesarkan bibiku dan aku bersama. Mulut Yun Qinghong bergetar hebat dan kedua matanya menonjol. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memberikan gelombang kekerasan saat semburan darah segar menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya runtuh ke tanah. Ah, suami. Ayah. Mu Yurou dan Yun Che berteriak serempak. Mereka buru-buru pergi untuk mendukung tubuh Yun Qinghong. Sudut mulut Yun Qinghong berkedut dan jejak darah merah-merah mengejutkan. Tatapannya tanpa kehidupan melayang ke langit dan 2 aliran air mata yang deras mengalir dari matanya. Itu aku. Itu aku yang menyebabkan saudara Xiao mati. Itu aku yang menyebabkan kematian keluarganya. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Orang yang melukai mereka adalah aku. Hutang rasa terima kasih yang saya miliki kepada Brother Xiao sama beratnya dengan gunung. Tetapi apa yang saya bayar dengannya? Hanya kematian dan kehancuran. Bab 529 Alarm Palsu. Reaksi Yun Qinghong bahkan lebih intens dari yang diharapkan Yun Che. Untuk orang seperti Yun Qinghong, bahkan jika Tai jatuh di depannya, dia tidak akan tersentak. Namun, kata persahabatan dan kesetiaan adalah hal-hal yang lebih penting baginya daripada hidupnya. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa saudara lelakinya yang terbaik dalam kehidupan ini, yang telah menyelamatkan keluarganya, meninggal karena dia. Bahkan dengan keluarganya sendiri yang pingsan. Mu Yurou pergi untuk memegang Yun Qinghong. Di dunia ini, dia adalah orang yang paling mengerti dia, dan dia jelas tahu seberapa besar dampak ini akan terjadi padanya. Dia tidak menghiburnya, dan hanya menangis diam-diam bersamanya. Yun Che menghibur, ayah, Paman Xiao sudah meninggal selama 22 tahun. Dia mungkin bahkan telah bereinkarnasi dan menjalani kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan sebelumnya, jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri. Anda adalah patriark keluarga Yun, dukungan seluruh klan, ayah saya dan Yun Xiao. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Petik 2. Aku baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Yun Qinghong mengucapkan 4 hak berturut-turut. Matanya tidak fokus, wajahnya masih pucat pasi dan dia tidak terlihat sedikit, baik-baik saja. Yun Xiao menggigit bibirnya, maju dan berkata dengan keras, ayah, jangan bertingkah seperti ini. Ini bukan salahmu, lebih jauh. Lebih jauh lagi, kamu adalah saudara yang baik dengan ayah kandungku, bahkan jika dia mati saat menyelamatkanmu, aku yakin dia mati tanpa kebencian atau kengganan. Saya percaya jika yang melarikan diri pada saat itu adalah ayah kandung saya, bahkan jika Anda tahu konsekuensinya, Anda masih akan membuat pilihan yang sama. Oleh karena itu, ayah, tolong jangan salahkan diri Anda lagi. Ini adalah pilihan yang dibuat ayah kandung saya. Dia tidak akan menyalahkan Anda, dan tidak akan orang lain. Ayah, hanya jika Anda hidup dengan benar dan menjaga diri sendiri, Anda akan membiarkan ayah kandung saya beristirahat dengan tenang.
Meskipun Xiao Ying adalah ayah kandung Yun Xiao, dia belum pernah melihatnya, juga tidak pernah namanya muncul dalam ingatannya sebelumnya. Baru hari ini dia mengetahui keberadaannya. Dengan demikian, selain hubungan darah, ia tidak memiliki perasaan terhadap ayah kandungnya. Mendengar bahwa dia tidak lagi berada di dunia yang hidup, selain merasakan kesakitan dan kehampaan yang mendalam di dalam nadinya, dia tidak merasakan terlalu banyak kesedihan, atau, setidaknya, tidak sebanyak yang dirasakan Yun Qinghong. Dan terhadap Yun Qinghong, ada rasa terima kasih untuk membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Yun Ce tidak berharap bahwa Yun Xiao akan begitu tenang dan benar-benar menghibur Yun Qinghong. Untuk Yun Qinghong, penghiburan Yun Xiao akan menang atas kata-kata lain yang dikatakan kepadanya, karena Yun Xiao adalah keturunan Xiao Ying, dan keturunannya. Rasa terima kasih dan penyesalannya terhadap Xiao Ying dapat dilunasi dan ditempatkan pada Yun Xiao, dan dari penghiburannya, apa yang ia terima sama dengan pengampunan keluarga Xiao. Fokus perlahan kembali ke mata Yun Qinghong. Dia menatap lurus ke arah Xiao Yun, lalu, lengannya tiba-tiba mengulurkan tangan, dengan kuat menggenggam bahu Xiao Yun. Xiao Er, kau benar-benar. Jangan salahkan aku, saya adalah orang yang menyebabkan Anda kehilangan orang tua kandung Anda. Petik 2. Bukan saya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, meskipun aku kehilangan orang tuaku, surga baik padaku dan memberiku 2 orang tua yang penuh kasih. Menuju ayah dan ibu, aku hanya menghormati dan berterima kasih, mengapa aku menyalahkan kalian berdua? Orang tua kelahiranku di surga juga tidak akan menyalahkan kalian berdua. Sebaliknya, menggunakan kehidupan sendiri untuk menukar kehidupan saudara yang baik hanya bisa menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan. Misalnya, jika suatu hari, kakak menghadapi bahaya dan saya bisa menyelamatkannya menggunakan hidup saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Yun Xiao, gumam Yun Ce. Bagus, anak baik. Yun Qinghong menepuk pundaknya dengan berat, mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba tertawa keras, hahaha. Tidak heran kau anakku, tidak heran kau adalah putra Xiao Ying. Brother Xiao, jika Anda dapat mendengar ini dari atas, Anda pasti tertawa terbahak-bahak saat Anda melihat putra yang Anda miliki. Brother Xiao, putra Anda adalah putraku. Yakinlah bahwa selama aku, Yun Qinghong, masih memiliki satu nafas, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak anak kita. Petik 2. Xiaor, terima kasih, kata Mu Yurou dengan lembut. Dia tahu bahwa jika Yun Xiao tidak mengatakan kata-kata itu, Yun Qinghong, yang memandang kesetiaan dan persahabatan di atas hidupnya, tidak akan bisa menerimanya begitu cepat. Cir, apakah kakek Xiao yang membesarkanmu masih baik-baik saja? Tanya Yun Qinghong. Kakek baik-baik saja, dia masih sangat sehat. Kesedihan melintas melewati mata Yun Ce, hanya saja dia telah hidup pahit selama ini. Rasa sakit kehilangan putranya, kesedihan karena kehilangan istrinya. Dia masih harus menahan semua ini sambil membawa saya dan bibi kecil naik. Selain itu, urat nadi saya yang lumpuh sejak saya masih muda. Saya tidak dapat mengolah yang mendalam, dan menjadi keluarga, bahkan bahan tertawaan Floating Cloud City. Ini menyebabkan kakek diejek juga, menyebabkan posisinya di dalam keluarga Xiao turun drastis. Namun, meskipun dia dibebani dengan semua ini, kakek tidak pernah menunjukkan sedikit pun kebencian kepadaku, pelakunya, di belakang semua ini, dan sebaliknya menunjukkan kepada saya jumlah cinta dan perhatian yang sama ia menunjukkan bibi kecil. Dia membesarkan saya, melindungi saya dari hujan dan badai, mengajari saya pelajaran hidup, dan terus menghibur saya, yang terus-menerus diejek dan diintimidasi. Selama ini, dia mencari pelakunya yang menyakiti Paman Xiao sementara juga terus mencari dokter terkenal yang bisa memperbaiki urat nadi saya. Untuk dapat membesarkan anak seperti Xiao Ying, Yun Qinghong bahkan tidak berpikir sejenak bahwa Xiao Lai bukan ayah yang hebat. Dia menghela nafas dalam-dalam, Cir, kita harus selalu mengingat kebaikan Xiao family di hati kita dan jangan pernah melupakannya. Kakek Xiao yang membesarkanmu, akan selamanya menjadi kakekmu. Di masa depan, tidak peduli seberapa kuat Anda menjadi, berapa banyak prestasi yang Anda dapatkan, Anda tidak boleh melupakan semua ini. Untuk dapat membesarkan anak seperti Xiao Ying, Yun Qinghong bahkan tidak berpikir sejenak bahwa Xiao Lai bukan ayah yang hebat. Dia menghela nafas dalam-dalam, Cir, kita harus selalu mengingat kebaikan Xiao family di hati kita dan jangan pernah melupakannya. Kakek Xiao yang membesarkanmu, akan selamanya menjadi kakekmu. Di masa depan, tidak peduli seberapa kuat Anda menjadi, berapa banyak prestasi yang Anda dapatkan, Anda tidak boleh melupakan semua ini. Yun Ce mengangguk berat. Dia berbalik ke arah Yun Xiao, dan berkata, Yun Xiao, meskipun orang tua kandungmu tidak lagi di sini bersama kami, kamu masih memiliki kakek. Dia adalah kakek yang sangat baik hati dan mulia. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya memperoleh beberapa prestasi, dia akhirnya merasa lega, dan mulai berpikir untuk meneruskannya. Namun, ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Anda kemungkinan besar masih hidup, dia akhirnya menemukan harapan, dan semua pikiran negatifnya menghilang. Jika saya dapat menemukan cara untuk kembali ke benua langit yang mendalam suatu hari, saya harus membawa Anda bersama untuk membiarkan kakek melihat Anda. Dia pasti akan bahagia. Anda masih memiliki bibi kecil yang, meskipun 1 tahun lebih muda, masih bibi terkait darah Anda. Dia nakal dan baik, dan ketika kamu melihatnya, kamu pasti akan senang memiliki kerabat seperti itu. Juga, kamu masih memiliki pertunangan pranatal. Pertunangan pralahir. Yun Xiao membelalakkan matanya. Yun Ce sedikit gelisah, tanpa sadar melontarkan masalah tentang pernikahan anak Yun Xiao dan Xiao Qingyue. Begitu dia mengatakannya, dia bingung, dan setelah melihat ekspresi polos Yun Xiao, dia hanya bisa tersenyum karena malu, dan berkata, ayah, ibu, aku punya sesuatu yang aku lupa untuk memberitahu kalian berdua. Selama saya berada di benua langit yang mendalam, saya sudah menikah.
Petik 2. Dua kali, sebenarnya. Oh, wajah Yun Qinghong mengungkapkan tanda senyum. Benarkah? Mu Yurou mengucapkan kaget, ekspresinya gelisah namun pada saat yang sama gugup, apakah itu berarti aku sudah memiliki menantu perempuan? Lalu, berapa usianya? Siapa anak itu? Apakah dia cantik? Bagaimana emosinya? Apakah dia taat? Apakah dia baik padamu? Rangkaian pertanyaan Mu Yurou membuat Yun Ce menggaruk kepalanya dan menjawab dengan sedikit malu, ketika aku berusia 16 tahun, aku sudah menikah. Lebih jauh, sebenarnya, orang yang saya nikahi, ayahnya dan Paman Xiao telah memutuskan pernikahan mereka bahkan sebelum dia dan Yun Xiao lahir, dan pada akhirnya, dia menikah dengan saya. Petik 2. Jika bukan karena apa yang terjadi, orang yang akan menikah dengan Xia Qingyue seharusnya adalah Yun Xiao. Meskipun Yun Ce tidak tahu tentang ini saat itu, dia masih mencuri tunangan Yun Xiao. Dia bertanya, sedikit gelisah, Yun Xiao, kamu tidak akan menyalahkanku karena menyambar. Pengantin anakmu, kan? Yun Xiao menatap kosong untuk sementara waktu, sebelum akhirnya mengerti apa yang dikatakan Yun Ce. Dia buru-buru melambaikannya, wajahnya bahkan mengungkapkan tanda-tanda panik, tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan, aku tidak akan, aku tidak akan. Saya pasti tidak mau, saya sudah memiliki suster ketujuh. Senang kakak menikahinya, itu bagus. Petik 2. Yun Xiao benar-benar tampak sedikit lega, dan ketika selesai berbicara, dia bahkan menekan suaranya untuk berbisik kepada Yun Ce, kakak laki-laki. Fakta aku benar-benar punya tunangan, tolong jangan beritahu suster ketujuh tentang hal itu. Kalau tidak, dia bahkan mungkin marah. Petik 2. Oh, tentu saja saya tidak akan memberitahu. Kata Yun Ce buru-buru. Dia tidak khawatir untuk apapun. Ngomong-ngomong, pengantin anak-anakku. Oh tidak, maksudku kakak ipar, siapa namanya? Apakah dia cantik? Tanya Yun Xiao hati-hati. Meskipun Yun Xiao jelas tidak tertarik pada wanita lain, dia penasaran terhadap sesuatu seperti pengantin anak. Yun Ce menggosok dagunya dan menjawab, dia bernama Xia Qingyue. Dia seumuran dengan kita. Dia terlihat cantik tetapi kepribadiannya agak dingin. Keinginan terbesarnya adalah mengejar kekuatan yang dalam dan selain berkultivasi, dia tidak memiliki minat lain. Beberapa hari setelah menikahi saya, dia memasuki sekte, dan setelah itu, selama beberapa tahun berikutnya, saya tidak banyak melihatnya. Kemungkinan besar dia sudah melupakanku sekarang. Petik 2. Oh, Yun Xiao mengangguk, pikirannya segera menyulap citra seorang wanita dengan mata tak bernyawa, wajah kaku dan ekspresi dingin. Saat dia memikirkannya, dia diam-diam menyusut. Hatinya menghela nafas lega. Fiuh, untung Big Brother menikahinya. Jika saya benar-benar menikahi wanita seperti itu akan sangat membosankan. Suster ketujuh masih yang terbaik, dengan suaranya yang imut, matanya yang imut, emosinya yang imut. Dia bahkan imut ketika dia marah. Terlihat cantik. Bahkan jika dia, bagaimana dia bisa membandingkan penampilannya dengan adik ketujuh saya? Yun Xiao dengan tegas berpikir. Seseorang yang bisa membiarkan Xiao Ying mengatur pertunangan pralahir pasti tidak akan sedikit pun kurang. Air mata menggenang di mata Mu Yurou sekali lagi, saya tidak pernah berpikir bahwa anak saya telah membuat keluarga. Petik 2. Bibir Yun Ce bergetar, tetapi dia masih tidak mengatakan fakta bahwa dia sudah memiliki 2 istri. Selain itu, ia juga tidak berbicara tentang memiliki anak dengan seorang wanita yang bukan istrinya, karena mengatakan itu akan membuat mereka menjadi lebih khawatir. Cir, apa yang terjadi dengan urat nadimu yang dalam? Siapa yang menyembuhkan mereka untukmu? Yun Qinghong mengajukan pertanyaan yang sudah lama ada di pikirannya. Yun Ce menjawab, saya punya 2 tuan. Salah satunya mengajari saya seni medis. Yang lain, membantu saya merekonstruksi pembuluh darah yang dalam dan melatih saya ketika saya berusia 16 tahun. Petik 2. Yun Qinghong sangat tersentuh, pada usia 22, keterampilan medis Anda sudah jauh melebihi dokter terbaik di dunia iblis-iblis. Dan jika Anda merekonstruksi pembuluh darah yang dalam pada usia 16 tahun, maka Anda hanya berkultivasi selama 6 tahun. Anda mencapai alam mendalam langit dengan 6 tahun kultivasi, namun dapat dengan mudah mengalahkan Overlord tahap awal. Guru Anda harus jenius luar biasa. Petik 2. Master Saint medisnya memang jenius luar biasa. Tetapi untuk Jasmine, dia hanyalah monster yang tidak bisa dimengerti. Bab 530 Permaisuri Setan Kecil yang Menakutkan. Kedua tuanku mengubah nasibku. Tanpa mereka, aku bahkan mungkin tidak hidup sekarang. Yun Ce menghela nafas dengan emosi. Setelah meratapi, dia ingat hal terpenting yang harus dia sampaikan kepada orang tuanya, dan dia berkata dengan segera, Ayah, Ibu, tidakkah kamu bertanya dari mana datangnya Patriark Scratch berasal? Ketika aku berada di benua langit yang hebat, aku melihat kakek. Petik 2. Kata-kata Yun Ce memberi Yun Qinghong kejutan. Dia bergidik hebat, dan suaranya pecah, kakek. Kakek yang mana? Kakek yang mana? Petik 2. Kakek biologis saya, ayahmu, Raja Iblis Realem, Yun Changhai. Kakek memberiku kres patriark, dan menyuruhku membawanya kembali ke keluarga Yun suatu hari. Petik 2. Mu Yurou tersentak dan menutup mulutnya dengan tangannya. Suara mendesing. Udara di depan Yun Ce bergeser keras saat Yun Qinghong bergegas kepadanya seolah-olah dia telah berteleportasi. Yun Qinghong tidak bisa mempertimbangkan kekuatannya karena seberapa cemasnya dia. Dia meraih lengan Yun Ce begitu erat sehingga dia hampir membentaknya. Kamu benar-benar melihat kakekmu. Di mana kamu melihatnya? Di mana? Di mana dia sekarang? Bagaimana kabarnya? Kematian Xiao Ying membuat pikirannya kacau, dan sekarang dia tiba-tiba mendengar berita tentang ayahnya.
Jiwa Yun Qinghong mungkin tidak pernah mengalami pasang surut yang ekstrim dalam hidupnya. 100 tahun. Selama 100 tahun, dia belum pernah melihat ayahnya lagi, dia bahkan tidak tahu apakah ayahnya sudah mati atau masih hidup. Yun Ce tahu bahwa Yun Qinghong pasti ingin tahu tentang keberadaan dan kesejahteraan ayahnya bahkan dalam mimpinya. Ketika Yun Ce memikirkan 16 bulan yang dia habiskan di bawah Terrace Management Sword di Heavenly Sword Villa, dia merasa sedih di hatinya, dan dia menceritakan dengan lambat, tidak lama setelah urat nadi saya yang terlahir kembali dan saya mulai mengolah energi yang dalam, saya bergabung dengan Blue Wind Nations Blue Palace Nation, dan mewakili Blue Wind Imperial Family untuk turnamen peringkat di antara pasukan besar di negara ini, dan turnamen ranking Blue Wind Nation ini diadakan di Heavenly Sword Villa. Petik 2. Heavenly Sword Villa, ini adalah tempat yang Yun Qinghong dan Mu Yurou tidak akan pernah lupa bahkan jika mereka mati. Saat itu, mereka mempertaruhkan hidup mereka, menggunakan penelusuran jiwa yang sangat besar pada seseorang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan menemukan bahwa Yun Changhai tidak mati, tetapi sebenarnya di penjara. Lokasi di mana dia ditahan, berada di Blue Wind Nation. Heavenly Sword Villa. Yun Ce segera menceritakan kembali keseluruhan cerita, bagaimana ia bergabung dengan turnamen peringkat, bagaimana setelah itu berakhir ia dibawa untuk melihat ritual penyegelan setan oleh Ling Kun yang berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa, bagaimana setan itu menjadi gila karena provokasi Ling Kun, bagaimana Xia Yuanba berada dalam bahaya, dan bagaimana ia disegel di bawah teras manajemen pedang dengan setan karena ia ingin menyelamatkan Xia Yuanba. Saat itu, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa iblis itu sebenarnya adalah kakekku. Tubuh kakek diikat oleh rantai meteorit, kekuatannya yang dalam ditekan oleh formasi penindasan jiwa-jiwa surga. Di bawah batasan yang keras, dia hanya bisa mengendalikan pegangan mendalamnya, dan dia lebih lanjut disegel di bawah tanah di mana tidak ada cahaya siang sama sekali oleh seorang pedang yang disebut hukuman surga. Petik 2. Aku dipukuli oleh kakek sampai aku setengah mati. Setelah saya sembuh, saya terus melatih diri agar saya bisa membunuh kakek dan keluar dari sana. Sampai suatu hari, kakek mengenali cermin samsara yang saya bawa. Kemudian, dia memaksakan pegangan mendalamku, dan kami melakukan tes paternitas darah. Saat itulah aku tahu dia adalah kakekku. Petik 2. Yun Qinghong dan Mu Yurou menatap kosong ke ruang angkasa untuk waktu yang lama. Lebih dari 20 tahun yang lalu, meskipun mereka menemukan di mana Yun Changhai berada, mereka hampir kehilangan nyawanya tanpa bisa mendekat, apalagi untuk melihatnya. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan Yun Ce untuk menemukannya. Dan sekarang, mereka mendengar jawabannya, seluruh cerita. Itu semua sangat aneh, sehingga mereka tidak bisa mempercayainya. Kehendak surga, itu harus kehendak surga. Surga tidak buta, mereka mengatur kalian berdua untuk bertemu di alam yang jauh yang aneh. Yun Qinghong sangat bersemangat sehingga matanya penuh air mata. Di satu sisi, ada putra yang melayang di benua langit yang mendalam, dan di sisi lain, ada ayah yang dipenjara di benua langit yang mendalam. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang keberadaan satu sama lain, tetapi itu sangat kebetulan dan aneh sehingga mereka saling bertemu. Takdir, itu benar-benar takdir. Yun Ce terus berbicara, setelah saya bertemu kakek saya, dia memberitahu saya nama orang tua kandung saya dan banyak hal tentang realem Demon Iblis. Pada waktu yang kami habiskan bersama, dia menginstruksikan saya dalam kultivasi saya, dan menggunakan pegangan yang sangat besar untuk bertarung dengan saya siang dan malam. Pada akhirnya, dia bahkan mengambil risiko menggunakan semua kekuatannya untuk membangunkan pegangan mendalamku, dan memberiku benda yang dia lindungi dengan hidupnya selama 100 tahun, untuk dibawa kembali ke alam setan ilusi. Petik 2. Apa yang terjadi setelah itu? Jika Anda melarikan diri, apakah kakek Anda melarikan diri dengan Anda? Di mana dia sekarang? Yun Qinghong bertanya dengan tidak sabar. Wajah Yun Ce menjadi gelap. Dia melihat ke bawah, dan berkata dengan lembut, tempat di mana kakek dan aku ditahan ditekan oleh pedang hukuman surga. Kami tidak bisa keluar hanya dengan mengandalkan kekuatan saya saat itu. Rantai meteorit yang ada pada kakek, pedang hukuman surga, dan formasi penindasan jiwa surgawi semuanya terikat pada kakek. Setelah kakek memberi saya hal yang dia lindungi dengan hidupnya, dia bunuh diri untuk membebaskan saya. Yun Qinghong sangat terkejut, dia mundur beberapa langkah seolah-olah dia tersambar petir. Mu Yurou menutup matanya dan menutup mulutnya saat air mata membasahi wajahnya. Sama baiknya, gumam Yun Qinghong tanpa jiwa, dia dipenjara di tempat tanpa cahaya matahari selama 100 tahun. Dia telah menderita terlalu banyak. Sama juga, sekarang, dia tidak perlu menderita lagi. Dia bebas. Dia bisa beristirahat dengan tenang. Sebelum kematiannya, dia dapat menemukan orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan misinya, melihat cucunya sendiri, dan dia menyelamatkan hidup cucunya dengan hidupnya sendiri. Ketika ayahku meninggal, dia pasti tersenyum. Iya, Yun Ce mengangguk, kakek meninggal sambil tersenyum. Petik 2. Yun Qinghong menutup matanya saat air mata mengalir di pipinya, meninggalkan jejak berair. Meninggal sambil tersenyum. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa meringankan kesedihannya. Saya membawa kembali tubuh kakek. Petik 2. Yun Ce mundur sedikit. Mengikuti kerlip cahaya Sky Poison Pearl, peti mati keabadian muncul di depan mereka. Setelah memperoleh peti mati keabadian, tempat Honger tertidur selama bertahun-tahun, dia memasukkan tubuh Yun Changhai ke dalamnya. Karena dia berbaring di peti mati keabadian, bahkan jika ribuan dan jutaan tahun berlalu, tidak ada yang akan rusak atau berubah. Yang kedua ditutup, seolah-olah waktu di dalamnya membeku selamanya. Untuk waktu yang lama, Yun Qinghong kehilangan fokusnya saat dia berdiri di samping peti mati keabadian. Dia menekankan tangannya pada tubuh yang dingin, dan jatuh perlahan, sampai dia berlutut di tanah dengan berat. Dalam ingatannya,
Ayahnya adalah Raja Iblis dari dunia iblis ilusi yang bergengsi. Dia adalah roh yang kuat yang bersinar begitu terang. Tidak pernah ada bukti bahwa dia bertambah tua, dan dia selalu suka menjaga dirinya pada kondisi termuda. Ketika mereka berdiri bersama sebagai ayah dan anak, mereka tampak seperti saudara seusia mereka. Tetapi, di dalam peti mati keabadian, diletakkan seorang lelaki tua. Seorang lelaki tua yang kelihatannya memiliki satu kaki di dalam kubur. Kurus seperti sekantung tulang, wajahnya kering dan layu, rambut, janggut, dan alisnya semua berantakan dan putih. Dia tampak seperti setan yang ganas. Jika bukan karena kontur wajahnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah ayahnya. Tapi yang tidak bisa dia bayangkan adalah seberapa banyak penderitaan yang telah dia lalui untuk menjadi seperti ini. Seluruh tubuh Yun Qinghong menggigil saat dia mengucapkan kata, ayah, itu menyakitkan seperti darah segar. Yun Ce mendongak, dan berkata dengan pelan, membawa dia kembali ke tanah airnya juga harus menjadi salah satu keinginan kakek. Tapi, tolong bertahanlah sikap keras kepala putramu, dan tunda penguburan kakek. Saya tidak bisa membiarkan kakek mati sia-sia. Terlebih lagi, saya tidak bisa membiarkan kakek mati dengan tuduhan kriminal masih ada di punggungnya. Petik 2. Yun Qinghong menundukkan kepalanya, karena seluruh tubuhnya bergetar. Dia menggigit giginya dengan sangat jelas dan keras, sulit untuk mendengarkan. Dada Yun Ce terasa berat. Ayah, jika kamu ingin menangis, menangislah. Hanya keluargamu di sini. Anda adalah ayah saya, dan ayah Yun Xiao, tetapi juga putra kakek. Kata-kata Yun Ce runtuh pertahanan garis depan Yun Qinghong telah berusaha untuk bertahan. Tangisan berduka yang sangat menyedihkan yang datang dari Yun Patriark terdengar keras. Sejak lahir hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya dia menangis begitu saja. Yun Ce meraih Yun Xiao dan berjalan keluar. Dari berjalan ke berjalan, rasanya seperti dunia yang sama sekali berbeda. Apakah kamu gelisah? Yun Ce menatapnya dan bertanya. Yun Xiao hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu sejak awal bahwa hari ini akan datang pada akhirnya. Saya selalu berpikir bahwa ketika hari ini tiba, saya tidak akan tahu apa yang harus dilakukan sama sekali. Tetapi, sekarang saya merasa seperti saya bahkan lebih aman dan puas. Petik 2. Saya juga. Yun Ce tersenyum dan berkata, alasannya sederhana. Meskipun kami berdua dulu memiliki rumah, hati kami tidak pantas berada di sana. Tetapi sekarang, saya merasa seperti menemukan rumah saya. Dan untuk Anda tahu tentang latar belakang Anda, dan Anda tidak kehilangan orang tua yang membesarkan Anda selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja Anda merasa lebih aman dan tenang. Petik 2. Satu-satunya hal yang saya tidak pikirkan, adalah bahwa segalanya akan menjadi begitu rumit. Rasanya seperti saya mendengarkan cerita aneh. Yun Xiao menghela nafas dengan emosi. Hidup, dalam banyak kasus, jauh lebih aneh dan luar biasa daripada mengarang cerita. Yun Ce memandangnya, dan tiba-tiba berkata, Yun Xiao, karena kamu tahu tentang latar belakangmu, kamu harus mengganti namamu. Bagaimana dengan Xiao Yun? Yun Xiao berhenti sejenak, dan langsung setuju, baiklah. Mulai sekarang, nama saya Xiao Yun. Bahkan ketika saya di depan umum, saya akan menyebut diri saya Xiao Yun. Atau yang lain, orang tua saya yang melihat saya dari atas langit akan memarahi saya karena tidak berbakti. Petik 2. Hahaha, Yun Ce tertawa keras. Setelah sepanjang hari yang penuh tikungan dan gangguan mental, dia benar-benar merasa bahwa Yun Xiao telah banyak matang. Mungkin itu karena setelah tahu dari mana asalnya, dia melepaskan stres, kekhawatiran, dan kebingungan yang selalu dia bawa, dan menemukan tujuan hidup yang jelas. Mereka berdua berdiri di pintu masuk halaman belakang, kalau ada seseorang yang akan dekat dan mengganggu Yun Qinghong. Mereka diam beberapa saat. Tiba-tiba, Yun Ce bertanya, Yun, Xiao Yun, apakah Anda pernah melihat permaisuri setan kecil? Ya, saya punya. Xiao Yun mengangguk. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, permaisuri setan kecil datang dan mengunjungi ayah berkali-kali, dan dia datang sendirian dan diam-diam setiap saat. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Petik 2. Sepertinya Little Demon Empress sangat mempercayai dan sangat menghormati ayah. Dan ayah juga tampaknya sangat loyal kepada permaisuri setan kecil, atau lebih tepatnya, klan Kaisar Setan, gumam Yun Ce. Orang macam apa itu permaisuri setan kecil? Bagaimana saya harus mengatakan ini? Xiao Yun berpikir serius untuk sementara waktu, dan berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, saya hanya melihat permaisuri setan kecil untuk beberapa kali, dan saya tidak pernah benar-benar melihatnya secara langsung, karena setiap kali aku menghadapinya, aku merasa sedikit takut. Petik 2. Takut. Alis Yun Ce terangkat. Aura Little Demon Empress benar-benar menakutkan, Yun Xiao menggambarkan, bahkan ketika aku jauh darinya, aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Matanya bahkan lebih menakutkan. Saya tidak pernah punya nyali untuk menatap matanya secara langsung. Bahkan jika dia hanya melirik ke arahku, aku akan merasa kedinginan melewati seluruh tubuhku. Ekspresi wajahnya juga sama, tidak ada yang pernah melihat senyumnya. Seluruh wajahnya seperti membeku. Petik 2. Oh, itu mengerikan. Mata Yun Ce melebar. Xiao Yun berusaha sangat keras untuk memikirkan lebih banyak informasi tentang permaisuri setan kecil dan berkata, permaisuri setan kecil selalu mengenakan pakaian abu-abu. Bukan abu-abu muda, tetapi jenis abu-abu yang sangat gelap dan mati. Ketika ayah dan saya berbicara tentang permaisuri setan kecil, dia menyebutkan bahwa dia sangat kejam. Ratusan tahun yang lalu, ketika permaisuri setan kecil mendapatkan posisinya, banyak orang menentangnya karena dia perempuan. Banyak dari orang-orang itu terbunuh, dan banyak dari orang-orang itu terbunuh olehnya.
Setelah itu, semua orang menggigil ketika mereka melihatnya, dan tidak ada yang berani menentangnya lagi. Petik 2. Petik 2. Itu terdengar kejam, mata Yun Ce sedikit melebar, dan otaknya sedang melukis gambar ketika Xiao Yun menggambarkan permaisuri setan kecil, tatapannya seperti pisau, penampilannya yang menakutkan. Dia mungkin bahkan jelek, tanpa emosi di wajahnya, auranya sangat dingin sehingga bisa menembus tulangmu, dan dia mengenakan jubah abu-abu mati. Seorang wanita paruh baya. Setelah dia selesai membayangkan, Yun Ce tidak bisa membantu tetapi menggigil. Karena dia berpikir tentang hantu legenda yang dihidupkan kembali. Mereka sangat mirip sehingga mereka hampir 90% sama.